Israel-Palestina, pilihan sesungguhnya. Pada tanggal 13 Juli tahun 2013 mantan Kepala Sinbad Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Yuval Diskin, mengeluarkan peringatan sungguh-sungguh kepada pemerintah Israel entah akan tercapai semacam permukiman dua negara ataupun terjadi pergeseran ke hasil yang hampir tidak terelakkan dari satu realitas tersisa satu negara, dari laut sampai sungai. Hasil yang hampir tidak terelakkan, satu negara untuk dua bangsa, akan menimbulkan ancaman eksistensial langsung terhadap penghapusan Israel sebagai negara Yahudi dan demokrasi, yang akan segera memiliki penduduk mayoritas dari kalangan Arab Palestina. Berpijak pada alasan yang sama, dalam jurnal hubungan internasional terkemuka di Inggris, dua pakar kenamaan tentang Timur Tengah, Clive Jones dan Beverly Milton Edwards menuliskan, jika Israel ingin menjadi Yahudi dan demokratis, berarti harus menerima solusi dua negara. Mudah mengutip banyak contoh lainnya, tetapi hal itu tidak diperlukan karena secara umum sudah dipahami ada dua pilihan yang bersifat wajib bagi Palestina, entah itu berupa dua negara, Palestina dan Yahudi demokratis, atau satu negara dari laut sampai sungai. Para pengamat di Israel mengungkapkan kemasygulan soal masalah demografis, terlalu banyak orang Palestina dalam negara Yahudi. Banyak warga Palestina dan pendukungnya menyetujui solusi satu negara, mempertimbangkan munculnya perjuangan hak-hak sipil, anti-apartheid, yang akan mengarah pada demokrasi sekuler. Sejumlah analis lainnya juga secara konsisten mengajukan pilihan serupa. Analisis ini nyaris universal, tetapi bercelah. Ada pilihan ketiga yaitu pilihan yang tengah diupayakan Israel dengan dukungan Amerika Serikat, dan pilihan ini satu-satunya alternatif yang realistis untuk permukiman dua negara. Menurut pendapat saya, cukup masuk akal untuk merenungkan demokrasi sekuler dwinasional di bekas wilayah Palestina, dari laut sampai sungai. Sekadar informasi, saya sudah mengadvokasi soal ini selama 70 tahun. Namun, saya menitik beratkan pada istilah mengadvokasi. Advokasi berbeda dari sekadar proposal, terdiri atas gambaran yang jelas dari awal sampai akhir. Bentuk advokasi yang tepat telah bergeser seiring perubahan keadaan. Sejak pertengahan 1970-an, ketika hak-hak nasional Palestina menjadi isu utama, satu-satunya bentuk advokasi yang bisa diterima berupa proses bertahap yang diawali dengan permukiman dua negara. Tidak ada cara lain yang diajukan yang mungkin berhasil, dengan kemungkinan sekecil apapun. Mengusulkan permukiman dwinasional satu negara tanpa menganjurkan advokasi sebetulnya menyediakan landasan untuk pilihan ketiga, yang dengan wajar mewujud di hadapan kita. Israel secara sistematis memperluas rencana yang disiapkan dan dimulai tidak lama usai Perang tahun 1967, dan dilembagakan sepenuhnya dengan tambahan kekuasaan Partai Likud pimpinan Menachem Begin satu dekade kemudian. Langkah pertamanya adalah menciptakan yang disebut Yonatan Mendel kota baru sebagai pengganggu, masih bernama Yerusalem, tetapi jauh lebih luas dari Yerusalem pada masa silam, menggabungkan puluhan desa Palestina dan kawasan sekitarnya, dan sekarang ditetapkan sebagai kota Yahudi sekaligus ibu kota Israel. Semua ini merupakan pelanggaran langsung atas perintah eksplisit Dewan Keamanan. Sebuah jalur di sebelah timur Greater Jerusalem kini mempersatukan kota Ma'ale Adumim didirikan pada tahun 1970-an, tetapi dibangun terutama setelah Oslo tahun 1993, dengan luas lahan nyaris menjangkau Jericho sehingga secara efektif memisahkan tepi barat menjadi dua bagian. Jalur di utara mempersatukan kota pendatang, Aril dan Kedumim dan lebih lanjut memisahkan wilayah yang pada tingkat tertentu tetap berada di bawah kendali Palestina. Sementara itu, Israel menggabungkan wilayah orang-orang Israel dalam dinding pemisah yang ilegal sebenarnya merupakan dinding pencaplokan, menyerobot tanah garapan dan sumber daya air dan banyak desa,
mencengkeram kota Qalqilia, dan memisahkan warga Palestina dari tanahnya. Dalam yang disebut Israel lipatan antara dinding dan perbatasan, nyaris mencapai 10% area tepi barat, semua orang boleh masuk, kecuali rakyat Palestina. Mereka yang tinggal di wilayah itu harus melewati prosedur birokrasi yang rumit untuk memperoleh akses masuk sementara. Untuk pergi keluar, misalnya butuh perawatan medis, dipersulit dengan cara yang sama. Hasilnya bisa ditebak, kekacauan parah dalam kehidupan rakyat Palestina, dan menurut laporan PBB, penurunan lebih dari 80% jumlah petani yang secara rutin menggarap lahannya dan penurunan hingga 60% hasil perkebunan zaitun, di antara sekian banyak dampak berbahaya lainnya. Dalih pembangunan dinding tersebut adalah demi alasan keamanan, tetapi itu hanya berarti keamanan bagi pemukim Yahudi ilegal. Sekitar 85% bagian dinding melintasi kawasan tepi barat yang sudah diduduki. Israel juga mengambil alih lembah Yordan sehingga sepenuhnya mengurung wilayah yang tersisa. Proyek infrastruktur besar dibangun untuk menghubungkan para pemukim ke pusat kota Israel, memastikan bahwa mereka tidak akan bertemu dengan satupun orang Palestina. Mengikuti model neokolonialisme tradisional, pusat kehidupan modern hanya tersedia untuk elit Palestina di Ramallah, sedangkan sebagian besar penduduk tetap merana. Untuk melengkapi pemisahan Greater Jerusalem dari sisa wilayah Palestina, Israel harus mengambil alih daerah E1. Sejauh ini langkah tersebut dilarang oleh Washington, dan Israel berusaha mencari-cari alasan, misalnya membangun sebuah kantor polisi di sana. Obama adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang tidak membebankan batasan atas tindak tanduk Israel. Masih harus dinantikan apakah dia akan mengizinkan Israel mengambil alih E1, mungkin dengan ekspresi ketidakpuasan dan kedipan mata untuk menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dianggap serius. Pengusiran orang Palestina sudah dilakukan secara reguler. Di lembah Yordan saja, populasinya telah berkurang dari 300.000 pada tahun 1967 menjadi 60.000 saat ini, dan proses serupa tengah berlangsung di tempat lain. Mengikuti kebijakan abad sebelumnya, setiap tindakan memiliki cakupan terbatas sehingga tidak terlalu menyita sorotan internasional, tetapi terdapat efek kumulatif dan niat yang sangat jelas. Selanjutnya, ketika Persetujuan Oslo menyatakan Gaza dan tepi barat merupakan kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan, duo Amerika Serikat dan Israel justru berupaya membaginya menjadi dua wilayah. Salah satu dampak yang signifikan membuat setiap orang Palestina, dengan segala keterbatasannya, tidak memiliki akses ke dunia luar. Di daerah yang diambil alih Israel, populasi penduduk Palestina sangat kecil dan tersebar dan semakin berkurang akibat proses pengusiran secara reguler. Hasilnya akan berupa Greater Israel, dengan mayoritas Yahudi yang berkuasa. Dalam pilihan ketiga ini, tidak akan ada masalah demografis dan tidak ada perjuangan hak-hak sipil atau anti-apartheid, tidak lebih dari segala yang sudah ada dalam batas-batas yang diakui Israel. Tempat mantra Yahudi dan demokratis secara teratur dilafalkan untuk menguntungkan mereka yang memilih percaya, tidak menyadari kontradiksi yang melekat, yang tidak sekadar bersifat simbolik. Kecuali dicapai secara bertahap, pilihan satu negara akan terbukti menjadi ilusi. Tidak memiliki dukungan internasional, dan tidak ada alasan bagi Israel dan sponsornya Amerika Serikat untuk menerima pilihan tersebut. Pertanyaan yang sering diutarakan soal apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang serba agresif akan menerima negara Palestina cenderung keliru. Kenyataannya, pemerintahannya yang pertama mendukung kemungkinan ini sejak mulai berkuasa pada tahun 1996, setelah orang-orang Yitzhak Rabin dan Shimon Peres menolaknya. Kepala Komunikasi dan Perencanaan Kebijakan era Netanyahu, David Bar-Ilan menjelaskan bahwa beberapa daerah akan diserahkan kepada Palestina, dan jika mereka ingin menyebutnya negara,
Israel tidak akan keberatan, atau mereka boleh menyebut ayam goreng, yakni ungkapan yang memiliki konotasi rasis karena awalnya makanan ini diasosiasikan sebagai makanan orang kulit hitam. Responsnya mencerminkan watak operasi koalisi Amerika Serikat dan Israel terhadap berbagai hak rakyat Palestina. Amerika Serikat dan Israel menyerukan perundingan tanpa prasyarat. Berbagai ulasan di kedua negara itu, dan di tempat lain di Barat, lazimnya menyebut Palestina memaksakan semacam prasyarat sehingga menghambat proses perdamaian. Kenyataannya, Amerika Serikat dan Israel lah yang bersikukuh menyisipkan prasyarat krusial. Pertama, negosiasi harus dimediasi oleh Amerika Serikat, padahal negosiasi yang sah tentu saja seharusnya ditangani beberapa negara netral yang dihormati secara internasional. Prasyarat kedua, perluasan permukiman ilegal harus dibiarkan berlanjut, seperti yang terjadi tanpa jeda sepanjang 20 tahun usai persetujuan Oslo. Pada tahun-tahun awal pendudukan, Amerika Serikat bersepakat dengan dunia dengan menyatakan permukiman yang dibangun Israel itu ilegal, seperti ditegaskan oleh Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional. Memasuki periode Reagan, statusnya diturunkan menjadi penghalang bagi perdamaian. Obama kian melemahkan penyebutannya menjadi tidak membantu perdamaian. Penolakan ekstrim dari Obama menyita perhatian publik pada Februari tahun 2011 ketika dia memveto resolusi Dewan Keamanan yang mendukung kebijakan resmi Amerika Serikat untuk menyerukan penghentian ekspansi permukiman. Selama prasyarat ini tetap berlaku, diplomasi akan terhambat. Dengan pengecualian yang singkat dan langka, semua proses mengalami kemandekan sejak Januari tahun 1976 ketika Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan, yang dibawa Mesir, Yordania, dan Suriah, yang menyerukan penyelesaian dua negara di perbatasan yang diakui secara internasional, jalur hijau, dengan jaminan keamanan bagi setiap negara dalam batas-batas yang diakui dan stabil. Inilah dasar konsensus internasional yang sekarang berlaku secara universal, dengan dua pengecualian yang lazim. Konsensus telah diubah dengan menyertakan penyesuaian kecil dan bersilangan pada jalur hijau, meminjam kata-kata resmi Amerika Serikat sebelum segalanya hancur bersama seisi dunia. Hal yang sama berlaku untuk setiap negosiasi yang mungkin berlangsung di Washington atau di tempat lain dengan pengawasan Washington. Dengan prasyarat ini, tidak ada yang dapat dicapai selain membiarkan Israel meneruskan proyek pengambilalihan apapun yang dianggap berharga di tepi barat dan dataran tinggi Golan, Suriah, melakukan aneksasi dengan melanggar perintah Dewan Keamanan, sambil mempertahankan pengepungan Gaza. Tentu saja kita bisa mengangankan keadaan yang lebih baik, tetapi sulit untuk bersikap optimistis. Eropa bisa berperan dalam memajukan aspirasi dunia untuk penyelesaian diplomatik secara damai jika bersedia menempuh jalur independen. Putusan Uni Eropa untuk mengecualikan permukiman tepi barat dari setiap urusan dengan Israel pada masa mendatang mungkin merupakan sebuah langkah awal. Kebijakan Amerika Serikat juga tidak berlaku selamanya, meskipun secara strategi, ekonomi, dan budaya telah mengakar kuat. Tanpa perubahan berarti, ada banyak alasan untuk meyakini bahwa gambaran tentang negeri dari sungai sampai laut akan selaras dengan pilihan ketiga. Hak dan aspirasi rakyat Palestina akan dipetieskan, setidaknya untuk sementara. Jika konflik Israel-Palestina tidak dapat diatasi, penyelesaian perdamaian regional sangat tidak mungkin dilakukan. Kegagalan itu memiliki implikasi luas, khususnya mengenai apa yang disebut media Amerika Serikat ancaman paling mengerikan bagi perdamaian dunia, yakni program nuklir Iran. Implikasinya kian jelas ketika kita melihat cara yang paling kentara untuk menghadapi apa yang diduga sebagai ancaman dan takdir mereka. Hal ini penting, pertama-tama, untuk mempertimbangkan sejumlah pertanyaan pendahuluan. Siapa yang menganggap ancaman itu sangat signifikan bagi alam semesta, dan apa yang dirasakan sebagai ancaman?
Ancaman Iran merupakan obsesi Barat yang tidak tertahankan. Negara-negara non-blok, sebagian besar dunia, mendukung penuh hak-hak Irak, sebagaimana tampak dalam penandatanganan Non-Proliferation Treaty (NPT), perjanjian non-proliferasi, untuk melakukan pengayaan uranium. Dalam kajian Barat, kerap muncul klaim bahwa orang Arab mendukung posisi Amerika Serikat dalam persoalan Iran, tetapi itu merujuk kepada para diktator Arab, bukan masyarakat umum. Juga ada rujukan standar soal kebuntuan antara masyarakat internasional dan Iran, mengutip literatur ilmiah saat ini. Ungkapan masyarakat internasional di sini mengacu pada Amerika Serikat dan siapapun yang mengiringinya, dalam hal ini sebagian kecil dari masyarakat internasional, tetapi menjadi lebih banyak jika sikap politik ditakar oleh kekuasaan. Lalu apa yang dirasakan sebagai ancaman? Jawaban otoritatif diberikan intelijen Amerika Serikat dan Pentagon dalam ulasan rutin soal keamanan global. Mereka menyimpulkan bahwa Iran bukanlah ancaman militer. Pengeluaran militernya rendah, bahkan berdasarkan ukuran standar wilayah itu, dan kapasitasnya dalam mengembangkan kekuatan cenderung terbatas. Doktrin strategisnya pun defensif, dirancang untuk menahan serangan. Jaringan intelijen melaporkan tidak ada bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Namun, jika memang dilakukan, mereka menyimpulkan hal itu merupakan bagian dari strategi penangkal nuklir. Sulit membayangkan negara lain di dunia yang butuh memperkuat benteng pertahanan kecuali Iran. Akibat tindakan Barat, negara itu mengalami penderitaan berkepanjangan sejak rezim parlemennya digulingkan oleh kudeta militer Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1953, pertama di bawah rezim Shah, gelar untuk penguasa yang kejam dan brutal, kemudian di bawah serangan mematikan oleh Saddam Hussein dengan bermodalkan dukungan Barat. Dan sebagian besar karena campur tangan Amerika Serikat, Iran dipaksa menyerah dalam perang melawan Irak. Kemudian, tidak lama berselang Presiden George Bush mengundang ahli nuklir Irak ke Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan dalam pembuatan senjata canggih, sebuah ancaman nyata bagi Iran. Irak segera menjadi musuh Amerika Serikat, sementara Iran menjadi objek sanksi keras, semakin keras di bawah inisiatif Amerika Serikat. Negara itu juga terus-menerus dibayangi ancaman serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel, melanggar piagam PBB, jika ada yang peduli. Bagaimanapun, bisa dimengerti bahwa Amerika Serikat dan Israel akan menganggap penangkal nuklir Iran sebagai ancaman yang tidak dapat dibiarkan. Hal tersebut akan membatasi kemampuan mereka untuk mengendalikan wilayah ini, yang bila perlu dilakukan dengan kekerasan, sebagaimana kerap dilakukan. Itulah esensi ancaman yang dirasakan dari Iran. Fakta bahwa rezim klerikal menghadirkan ancaman bagi rakyatnya hampir tidak diragukan lagi, meski sayangnya Iran tidak sendiri dalam hal ini. Namun, sungguh naif untuk percaya bahwa represi internal Iranlah yang membuat cemas negara adidaya. Apapun yang dipikirkan tentang ancaman tersebut, apakah ada cara untuk mengatasinya? Ada beberapa sebenarnya. Salah satu yang paling masuk akal, seperti yang saya katakan pada kesempatan lain, melangkah menuju pembentukan zona bebas senjata nuklir di wilayah tersebut. Negara-negara Arab dan lainnya sudah menyerukan upaya segera untuk menghilangkan senjata pemusnah massal sebagai langkah awal mewujudkan keamanan regional. Amerika Serikat dan Israel, sebaliknya, membalikkan ketentuan dan menghendaki keamanan regional, artinya keamanan bagi Israel sebagai prasyarat untuk menghilangkan senjata macam itu. Tidak terlalu sulit untuk memahami latar belakang bahwa Israel satu-satunya di kawasan itu, memiliki sistem senjata nuklir dan canggih dan juga menolak mengikuti NPT bersama India dan Pakistan, yang sama-sama menikmati dukungan Amerika Serikat untuk pengembangan senjata nuklirnya. Kaitan antara konflik Israel-Palestina dan dugaan ancaman dari Iran, oleh karena itu sangat jelas.
Selama Amerika Serikat dan Israel mempertahankan penolakannya, menghalangi konsensus internasional soal penyelesaian dua negara, tidak akan terwujud pengaturan keamanan regional sehingga tidak akan ada langkah maju untuk membentuk zona bebas senjata nuklir dan meredakan, bahkan mungkin menyelesaikan, apa yang disebut Amerika Serikat dan Israel sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian, setidaknya untuk melakukannya dengan cara yang paling jelas dan berdampak luas. Perlu dicatat bahwa, bersama Inggris, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab khusus untuk berupaya membangun zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Ketika menyiapkan kedok hukum yang lemah seputar invasi ke Irak pada 2003, dua negara agresor itu mengajukan pemeriksaan ulang atas resolusi Dewan Keamanan PBB 687 pada tahun 1991, mengklaim bahwa Saddam Hussein telah melanggar ketentuan untuk mengakhiri program senjata nuklirnya. Resolusi itu juga mencantumkan hal lain, menyerukan langkah-langkah menuju pembentukan zona bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah, mewajibkan Amerika Serikat dan Inggris lebih dari yang lainnya untuk melanjutkan ikhtiar ini secara serius. Tentu saja masih banyak persoalan mendesak lain yang belum dibahas, antara lain serangan mengerikan di Suriah serta perkembangan menuju kehancuran di Mesir, yang pasti memiliki dampak regional. Kendati demikian, inilah akar persoalan yang mencuat, setidaknya bagi saya. Tidak tersisa apa-apa bagi orang lain, perang kelas di Amerika Serikat. Studi klasik Norman Ware tentang buruh sektor industri terbit 90 tahun lalu, menjadi buku pertama mengenai tema tersebut. Hingga kini kajian yang dia lakukan belum kehilangan arti pentingnya. Ware menyelidiki langsung dampak revolusi industri bagi kehidupan para buruh dan masyarakat secara umum. Dan hasil kajiannya masih relevan saat ini, sama seperti ketika dia menuliskannya dahulu. Terdapat sejumlah persamaan mencolok antara tahun 1920 dan saat ini. Penting untuk mengingat kondisi buruh pada masa Ware melakukan penelitian. Gerakan buruh Amerika yang kuat dan berpengaruh yang muncul sepanjang abad ke-19, menjadi sasaran serangan brutal. Serangan tersebut memuncak pada periode Red Scare, saat berkembang histeria atau ketakutan kuat bahwa komunisme akan menguasai Amerika era Woodrow Wilson usai Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1920-an sebagian besar gerakan tersebut sudah dihancurkan. Studi klasik karya ahli sejarah buruh terkemuka, David Montgomery, diberi judul The Fall of the House of Labor. Kejatuhan yang dimaksud dalam buku itu terjadi pada tahun 1920-an. Pada penghujung dekade dia menuliskan, dominasi korporat dalam kehidupan masyarakat Amerika tampak aman. Rasionalisasi bisnis kemudian dapat dilanjutkan dengan dukungan utama dari pemerintah, ketika pemerintahan sebagian besar dikuasai sektor swasta. Proses ini sama sekali tidak berlangsung secara damai. Sejarah buruh Amerika sangat penuh dengan kekerasan. Salah satu kajian ilmiah menyimpulkan betapa kematian akibat kekerasan terhadap buruh yang terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-19 lebih banyak, baik dari jumlah maupun proporsinya terhadap besaran populasi ketimbang negara lain, kecuali Rusia pada era Tsar. Istilah kekerasan buruh merupakan cara santun untuk merujuk pada kekerasan yang dilakukan oleh satuan keamanan negara dan swasta yang menyasar para pekerja. Proses ini berlanjut hingga akhir tahun 1930-an, saya dapat mengingat sejumlah kejadian terkait dari masa kecil saya. Akibatnya, Montgomery menuliskan, Amerika modern dibangun di atas protes para buruh, meski setiap langkah dalam pembentukannya dipengaruhi oleh berbagai kegiatan, organisasi, dan usulan yang muncul dari kehidupan kelas pekerja, belum lagi sumbangan tenaga dan pikiran mereka. Gerakan buruh hidup kembali sepanjang periode depresi besar, secara signifikan mempengaruhi undang-undang dan menumbuhkan ketakutan di hati para industrialis.
Mereka mengumumkan peringatan akan bahaya yang mereka hadapi dari aksi buruh yang didukung oleh kekuatan politik massa yang baru saja terwujud. Kendati masih dilakukan, represi dengan kekerasan tidak lagi memadai untuk menghadang gerakan buruh. Maka, perlu untuk merancang cara yang lebih halus demi menegakkan kekuasaan korporat, terutama lewat propaganda canggih secara terus-menerus dan metode ilmiah untuk memecah pemogokan, yang berkembang menjadi seni tingkat tinggi yang dijalankan oleh tim yang disiapkan khusus untuk tugas itu. Kita tidak boleh melupakan pengamatan gamblang dari Adam Smith bahwa Tuan dari umat manusia, yang pada zamannya terdiri atas para saudagar dan pemilik pabrik dari Inggris, tidak pernah berhenti mewujudkan pepatah keji, semua untuk kita sendiri, tidak tersisa apa-apa bagi orang lain. Serangan balik dunia usaha tertunda selama Perang Dunia II, tetapi bangkit kembali tidak lama sesudahnya, menyerbu lewat undang-undang kejam yang membatasi hak-hak pekerja dan kampanye propaganda besar-besaran yang ditujukan untuk pabrik, sekolah, gereja, dan berbagai bentuk lembaga lainnya. Segala bentuk komunikasi yang tersedia pun digunakan. Pada tahun 1980-an, di tengah pahitnya pemerintahan Reagan yang anti-buruh, serangan kembali berlangsung dengan kekuatan penuh. Presiden Reagan menegaskan kepada pelaku bisnis bahwa hukum yang melindungi hak-hak buruh, yang tidak pernah benar-benar kokoh, tidak akan diberlakukan. Penembakan ilegal terhadap organisatoris serikat buruh marak terjadi dan Amerika Serikat kembali memanfaatkan buruh pengkhianat yang tetap bekerja saat terjadi pemogokan. Hal ini dilarang hampir di setiap negara berkembang, kecuali Afrika Selatan. Sementara itu, pemerintahan Clinton yang liberal merongrong buruh dengan cara berbeda. Salah satu yang sangat efektif adalah pembentukan North American Free Trade Agreement, NAFTA, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang menghubungkan Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Untuk tujuan propaganda, NAFTA dilabeli sebagai perjanjian perdagangan bebas. Padahal, jauh panggang dari api. Seperti perjanjian serupa lainnya, di dalamnya terdapat unsur proteksi yang kuat dan banyak di antara poinnya bukan tentang perdagangan, lebih mirip perjanjian hak para investor. Dan seperti perjanjian perdagangan bebas lainnya, yang ini pun terbukti merugikan para pekerja di negara yang terlibat di dalamnya. Salah satu dampaknya adalah pelemahan upaya pengorganisasian buruh. Sebuah studi yang dilakukan di bawah pengawasan NAFTA menunjukkan bahwa keberhasilan pengorganisasian menurun tajam berkat sejumlah tindakan seperti peringatan manajemen yang menyebutkan jika ada kelompok perusahaan yang berserikat, akan dipindahkan ke Meksiko. Praktek semacam ini tentu saja ilegal. Tetapi hal tersebut tidak relevan karena dunia bisnis dapat mengandalkan dukungan utama dari pemerintah, seperti disebutkan oleh Montgomery. Dengan cara-cara tersebut, perserikatan sektor swasta turun hingga kurang dari 7% dari total tenaga kerja, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pekerja memilih berserikat. Serangan kemudian beralih ke perserikatan sektor publik yang sedikit dilindungi oleh undang-undang. Pembubaran perserikatan kini berlangsung keras dan tentu ini bukan kali pertama. Kita mungkin ingat bahwa Martin Luther King Jr. dibunuh pada tahun 1968 saat mendukung pemogokan pekerja sektor publik di Memphis, Tennessee. Dalam banyak hal, kondisi para pekerja pada masa War menuliskan catatannya mirip dengan apa yang kita lihat saat ini ketika ketidaksetaraan kembali begitu kentara seperti pada akhir tahun 1920-an. Bagi sebagian kecil kelompok, kekayaan dapat diakumulasi hingga melampaui imajinasi ketamakan mereka. Dalam satu dekade terakhir, 95% pertumbuhan ekonomi masuk ke kantong 1% populasi, sebagian dari kelompok kecil tersebut. Sedangkan, rata pendapatan real berada di bawah angka 25 tahun lalu. Bagi laki-laki, rata pendapatan real lebih rendah daripada yang pernah didapat pada tahun 1968.
Bagian dari total pendapatan pekerja anjlok hingga level terendah sejak Perang Dunia II. Ini bukan dampak dari kerja misterius sistem pasar atau hukum ekonomi, melainkan sekali lagi, sebagian besar berkat dukungan utama dan inisiatif pemerintah yang secara signifikan dikendalikan korporat. Revolusi industri Amerika dalam pengamatan Ware menciptakan salah satu catatan penting kehidupan Amerika pada tahun 1840-an dan tahun 1850-an. Sedangkan, hasil akhirnya mungkin cukup menyenangkan dari kacamata dunia modern, tetapi secara mengherankan bertentangan dengan sebagian besar masyarakat Amerika. Ware juga mengulas kondisi kerja mengerikan yang dibebankan kepada perajin dan petani yang sebelumnya tergolong mandiri serta para gadis pabrik, perempuan muda dari sektor pertanian yang bekerja di pabrik tekstil di sekitar Boston. Namun, fokus utamanya adalah ciri yang lebih mendasar dari revolusi yang terus berlangsung, bahkan ketika kondisi tertentu sudah diperbaiki lewat perjuangan yang penuh dedikasi selama bertahun-tahun. Ware menekankan kemerosotan yang diderita oleh pekerja industri, hilangnya status dan kemandirian yang telah menjadi harta mereka yang paling berharga sebagai warga negara bebas dari republik ini. Sebuah kerugian yang tidak dapat dikompensasikan, bahkan oleh peningkatan pendapatan. Dia menelaah dampak buruk revolusi sosial kapitalis radikal ketika kedaulatan dalam urusan ekonomi dialihkan masyarakat secara keseluruhan ke dalam pengawasan kelas khusus penguasa, sebuah kelompok asing bagi para produsen dan umumnya tidak terlibat sedikit pun dalam proses produksi. Dia menunjukkan bahwa, di setiap bentuk protes terhadap industri mesin, dapat ditemukan 100 kali lipat perlawanan terhadap kekuatan baru produksi kapitalis dan otoritas yang mengaturnya. Para pekerja melakukan aksi mogok bukan sekadar demi sepotong roti, melainkan setangkai mawar, meminjam slogan buruh tradisional. Mereka memperjuangkan martabat dan kemerdekaan, pengakuan atas hak-hak mereka sebagai laki-laki dan perempuan bebas. Mereka menerbitkan media yang dinamis dan independen, ditulis dan diproduksi oleh buruh yang bekerja keras di pabrik. Dalam tulisan-tulisannya, mereka mengecam ledakan pengaruh prinsip monarki di negeri yang demokratis. Mereka menyadari bahwa serangan terhadap hak asasi manusia yang elementer ini tidak akan dapat diatasi sampai mereka dapat bekerja di pabrik-pabrik milik sendiri, dan kedaulatan kembali ke tangan para produsen yang merdeka. Sehingga kelompok pekerja tidak akan lagi menjadi pembantu atau pekerja rendahan dari tuan zalim yang tak dikenal, pemilik yang tidak hadir, budak dalam pengertian orang yang bekerja keras untuk tuan mereka. Sehingga mereka akan mendapatkan kembali statusnya sebagai warga negara Amerika Serikat yang merdeka. Revolusi kapitalis melembagakan perubahan penting dari harga menjadi upah. Ketika produsen menjual produknya untuk sebuah harga, Ware menuliskan, dia tetap memiliki dirinya sendiri. Namun, ketika dia datang untuk menjual tenaganya, dia sudah menjual dirinya sendiri, dan kehilangan martabatnya sebagai pribadi karena menjadi budak-budak upah, istilah yang umum digunakan. Buruh upahan dianggap mirip dengan budak yang dimiliki seorang tuan, meskipun berbeda dalam hal kesementaraannya, secara teori. Pemahaman ini tersebar luas sampai-sampai menjadi slogan Partai Republik, yang dianjurkan oleh tokohnya yang paling menonjol, Abraham Lincoln. Konsep bahwa usaha produktif harus dimiliki oleh tenaga kerja merupakan perihal yang umum diterima pada pertengahan abad ke-19. Bukan hanya diterima oleh Marx dan kelompok kiri, melainkan juga oleh tokoh liberal klasik yang paling menonjol dari masa itu, John Stuart Mill. John Stuart Mill menyatakan, bagaimanapun bentuk asosiasi yang perlu terus ditingkatkan manusia, yang harus menjadi kekuatan utama adalah asosiasi buruh dalam hal kesetaraan, secara kolektif memiliki modal yang digunakan dalam pekerjaan mereka dan bekerja di bawah manajer yang dapat dipilih dan diganti oleh mereka sendiri. Konsep ini memang memiliki akar kuat dalam cara pandang yang menjiwai pemikiran liberal klasik.
Ini langkah kecil untuk menghubungkannya dengan kontrol lembaga lain dan masyarakat secara keseluruhan dalam kerangka asosiasi bebas dan organisasi federal, dengan pola umum berbagai pemikiran yang tercakup di dalamnya, beserta sekian tradisi anarkis dan marxisme anti-bolsevik, juga sosialisme perserikatan GDH Kole dan kajian teoretis lainnya yang berkembang belakangan ini. Dan yang lebih signifikan, itu mencakup tindakan para pekerja di berbagai bidang kehidupan yang berusaha memegang kendali atas hidup dan nasib mereka. Untuk mengikis berbagai doktrin subversif ini, tuan dari umat manusia perlu mencoba mengubah sikap dan keyakinan yang menghidupinya. Seperti yang disebutkan Ware, aktivis buruh mewaspadai semangat baru abad ini. Memperoleh kekayaan, melupakan semua kecuali diri sendiri, pepatah keji dari para tuan yang secara alami akan dibebankan kepada kaula mereka, dengan pengetahuan bahwa mereka akan mampu mendapatkan sedikit dari kekayaan yang ada. Sebagai reaksi tegas atas pandangan yang merendahkan ini, berkembang gerakan buruh dan petani radikal, yang merupakan gerakan demokrasi paling signifikan dalam sejarah Amerika, atas nama solidaritas dan upaya saling membantu sesama. Mereka kalah, umumnya karena desakan kekuasaan. Meski mengalami kemunduran, tetapi pertempuran tidak juga tampak akan selesai. Terkadang berbentuk represi kekerasan yang acap terjadi, dan upaya masif untuk menanamkan pepatah keji dalam pikiran masyarakat, memanfaatkan sumber daya sistem pendidikan, industri periklanan, dan lembaga propaganda lain yang dikerahkan untuk menjalankan tugas itu. Ada hambatan serius yang harus diatasi dalam perjuangan mencari keadilan, kebebasan, dan martabat. Bahkan, hambatan ini melampaui perang kelas yang sengit, yang tanpa henti dilancarkan dunia bisnis yang sangat sadar kelas dengan dukungan utama dari pemerintah, yang sebagian besar mereka kontrol. Ware membahas beberapa ancaman berbahaya sebagaimana dipahami oleh para pekerja. Dia mengulas pemikiran para pekerja terdidik di New York dari masa 170 tahun silam yang menegaskan pandangan umum bahwa upah harian merupakan bentuk perbudakan. Dia juga memperingatkan dengan jeli bahwa akan datang suatu masa ketika budak upahan akan melupakan apa artinya keberanian dan kemuliaan dalam sistem yang dipaksakan kepada mereka lewat kebutuhan mereka dan bertentangan dengan perasaan mereka soal kemerdekaan dan harga diri. Mereka berharap hari itu masih sangat jauh. Akan tetapi, kini tanda-tanda tersebut sudah lazim ditemukan. Tuntutan atas kemerdekaan, harga diri, martabat pribadi, dan kendali atas pekerjaan dan kehidupan sendiri, seperti hantu tua Marx, terus merangsek keluar dari permukaan tanah. Siap untuk mengada kembali ketika dibangkitkan oleh keadaan dan aktivisme militan. Keamanan siapa? Bagaimana Washington melindungi diri dan sektor korporasi? Pertanyaan tentang bagaimana kebijakan luar negeri ditentukan sangatlah krusial dalam kerja sama dunia. Dalam ulasan ini, saya hanya dapat menyajikan beberapa petunjuk tentang apa yang saya pikirkan soal masalah tersebut, dengan tetap memusatkan perhatian pada Amerika Serikat karena beberapa alasan. Pertama, Amerika Serikat begitu tidak tertandingi dalam signifikansi dan dampaknya secara global. Kedua, ini masyarakat terbuka yang sangat luar biasa, dan mungkin sangat unik, yang berarti kita banyak tahu tentangnya. Terakhir, jelas sekali ini persoalan paling penting bagi orang Amerika, yang mampu mempengaruhi pilihan kebijakan di Amerika Serikat, dan tentu juga yang lainnya, sejauh tindakan mereka dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Bagaimanapun, sejumlah prinsip umum berkembang menjangkau negara besar lainnya dan melampauinya. Ada versi standar yang diterima secara umum, biasanya pada pengetahuan akademis, pernyataan pemerintah, dan wacana publik. Versi ini menyatakan komitmen utama pemerintah adalah menjamin keamanan, dan kekhawatiran utama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sejak tahun 1945 adalah ancaman Rusia. Ada sejumlah cara untuk mengevaluasi doktrin ini.
Salah satu pertanyaan yang paling mudah dicerna, apa yang terjadi ketika ancaman Rusia lesap pada tahun 1989? Jawabannya, segala sesuatu terus berlangsung seperti sebelumnya. Amerika Serikat segera menginvasi Panama, membunuh mungkin ribuan orang dan mengukuhkan rezim bonekanya. Hal ini menjadi praktik rutin di wilayah dominasi Amerika Serikat, tetapi dalam kasus ini tidak tergolong rutin. Untuk kali pertama, tindakan kebijakan luar negeri yang tergolong berdampak besar tidak dijustifikasi oleh dugaan ancaman Rusia. Sebaliknya, serangkaian dalih penipuan atas invasi tersebut direka-reka sehingga keruntuhan segera terjadi. Media pun menanggapi dengan antusias, memuji capaian besar karena telah mengalahkan Panama, tidak peduli betapa menggelikannya dalih yang diajukan, dan betapa tindakan itu sendiri merupakan pelanggaran berat hukum internasional, dan betapa kenyataan pahit tersebut dikutuk di berbagai tempat, yang paling sengit di Amerika Latin. Langkah Amerika memveto putusan bulat Dewan Keamanan mengecam tindak kejahatan pasukan Amerika Serikat selama invasi, hanya Inggris yang abstain juga diabaikan. Semua menjadi rutinitas, dan semua dilupakan, sesuatu yang juga sudah rutin. Dari El Salvador sampai perbatasan Rusia, pemerintahan George H.W. Bush menerapkan kebijakan keamanan nasional yang baru dan anggaran pertahanan yang berbeda sebagai reaksi atas runtuhnya musuh global. Segalanya hampir sama seperti yang sudah-sudah, meskipun dengan dalih berbeda. Ternyata semua ini bertumpu pada kebutuhan untuk mempertahankan kekuatan militer yang hampir sama besarnya dengan kekuatan gabungan seluruh dunia dan jauh lebih maju dalam hal kecanggihan teknologi, tetapi bukan sebagai bentuk pertahanan terhadap Uni Soviet yang sudah tenggelam. Dan tentu saja alasan utamanya adalah perkembangan kecanggihan teknologi dari kekuatan dunia ketiga. Kalangan intelektual bebas cukup paham bahwa tidak patut untuk berkubang dalam kekonyolan sehingga mereka bergeming secara wajar. Amerika Serikat, ditegaskan lewat kebijakan barunya, perlu mempertahankan basis industri pertahanan. Ungkapan tersebut merupakan eufemisme yang mengacu pada industri berteknologi tinggi secara umum, yang sangat bergantung pada campur tangan negara untuk penelitian dan pengembangan, seringkali di bawah perlindungan Pentagon dalam sistem yang oleh banyak ekonom disebut sebagai ekonomi pasar bebas Amerika Serikat. Salah satu ketentuan yang paling menarik dari rencana baru ini berkaitan dengan Timur Tengah. Washington, sebagaimana sudah dinyatakan, harus mempertahankan kekuatan intervensi dengan menyasar wilayah penting tempat berbagai masalah utama, tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi di depan pintu Kremlin. Bertentangan dengan tipu daya yang dijalankan selama 50 tahun, secara diam-diam diakui bahwa perhatian utama dalam hal ini bukanlah Rusia, melainkan apa yang disebut nasionalisme radikal, yakni nasionalisme yang tidak berada di bawah kendali Amerika Serikat. Semua ini memiliki kaitan jelas dalam versi standar yang dapat diterima, tetapi hal tersebut tidak disadari, atau mungkin justru karena itu tidak disadari. Peristiwa penting lainnya segera terjadi setelah runtuhnya tembok Berlin, yang mengakhiri Perang Dingin. Salah satunya di El Salvador, penerima utama bantuan militer Amerika Serikat, selain Israel dan Mesir dalam kategori terpisah, salah satu negeri dengan catatan hak asasi manusia terburuk. Ada korelasi yang begitu erat dan sangat dekat. Komandan tertinggi Salvador memerintahkan Batalion Atlacatl untuk menyerbu Universitas Jesuit dan membunuh 6 pemimpin intelektual terkemuka Amerika Latin, semuanya pendeta Jesuit, termasuk Rektor Fr. Ignacio Ellacuría, dan para saksi mata, yaitu penjaga gedung dan putrinya. Batalion ini sudah meninggalkan jejak berdarah dari ribuan korban dalam operasi teror negara yang dijalankan Amerika Serikat di El Salvador, bagian dari operasi teror dan kekerasan yang lebih luas di seluruh wilayah. Semua rutinitas tersebut terabaikan dan hampir terlupakan di Amerika Serikat dan sekutunya, lagi-lagi sudah rutin. Namun,
Hal tersebut menunjukkan kepada kita tentang faktor-faktor penentu kebijakan, jika kita mau memperhatikan dunia nyata. Peristiwa penting lainnya terjadi di Eropa. Presiden Soviet, Mikhail Gorbachev setuju untuk mengizinkan reunifikasi Jerman dan keanggotaannya di NATO, aliansi militer yang menjadi seterunya. Dalam konteks sejarah terkini, hal tersebut merupakan konsensus paling menakjubkan. Ada imbalannya, Presiden Bush dan Menteri Luar Negeri James Baker sepakat bahwa NATO tidak akan memperluas wilayah 1 cm pun ke timur, yang berarti ke Jerman Timur. Namun, seketika itu juga mereka memperluas NATO ke Jerman Timur. Gorbachev tentu saja marah dan merasa terhina. Namun, saat mengajukan komplain, dia diberitahu oleh Washington bahwa yang sudah dilakukan hanya janji lisan, perjanjian atas dasar kepercayaan sehingga tidak punya kekuatan hukum. Bahwa dia cukup naif untuk mempercayai kata-kata para pemimpin Amerika, itu masalah dia sendiri. Semua ini juga telah menjadi rutinitas, seperti dukungan dan persetujuan diam-diam di Amerika Serikat dan Barat pada umumnya atas perluasan NATO. Presiden Bill Clinton kemudian memperluas NATO hingga perbatasan Rusia. Saat ini, dunia menghadapi krisis serius yang bisa dibilang merupakan dampak dari kebijakan ini. Menggalang dukungan untuk menjarah si miskin. Sumber bukti lainnya adalah catatan sejarah yang sudah dideklasifikasi, terdiri atas laporan yang mengungkapkan motif kebijakan negara yang sebenarnya. Kisahnya sangat beragam dan kompleks, tetapi beberapa motif utama memainkan peran dominan. Salah satunya dinyatakan dengan jelas dalam konferensi belahan dunia barat yang digagas Amerika Serikat di Meksiko pada Februari tahun 1945, tempat Washington memberlakukan piagam ekonomi Amerika yang dirancang untuk menghilangkan nasionalisme ekonomi dalam segala bentuknya. Ada satu pengecualian yang tak diutarakan, nasionalisme ekonomi akan baik-baik saja bagi Amerika Serikat, yang ekonominya sangat bergantung pada intervensi negara. Penghapusan nasionalisme ekonomi untuk negara lain bertentangan secara langsung dengan sikap Amerika Latin saat itu, yang digambarkan para pejabat Departemen Luar Negeri sebagai filosofi nasionalisme baru yang berpegang pada kebijakan yang dirancang untuk pemerataan kekayaan secara lebih luas dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Sebagaimana ditambahkan sejumlah analis kebijakan Amerika Serikat, Amerika Latin meyakini bahwa penerima manfaat pertama dari pembangunan sumber daya suatu negara seharusnya rakyat negara tersebut. Hal itu tentu saja tidak akan dibiarkan. Washington memahami bahwa penerima manfaat pertama haruslah investor Amerika Serikat, sementara Amerika Latin mengemban tugas pelayanan. Seharusnya seperti ditegaskan oleh pemerintahan Truman dan Eisenhower, tidak dilakukan pembangunan industri yang berlebihan yang mungkin melanggar kepentingan Amerika Serikat. Jadi, Brasil bisa memproduksi baja kualitas rendah yang tidak ingin digarap perusahaan Amerika, tetapi akan berlebihan jika produksinya mulai menyaingi dunia usaha Amerika Serikat. Keprihatinan serupa menggema selama periode pasca Perang Dunia Kedua. Keberlangsungan sistem global yang didominasi Amerika Serikat terancam oleh apa yang disebut dokumen internal, rezim radikal dan nasionalis yang menanggapi desakan publik untuk pembangunan secara mandiri. Itulah kekhawatiran yang mendorong penggulingan pemerintahan parlementer di Iran dan Guatemala pada tahun 1953 dan tahun 1954, serta banyak negara lainnya. Dalam kasus Iran, yang menjadi perhatian utama adalah dampak kemerdekaan Iran terhadap Mesir, yang mengalami kekacauan akibat praktik kolonial Inggris. Di Guatemala, selain kejahatan demokrasi baru dalam pemberdayaan mayoritas petani dan penyalahan kepemilikan United Fruit Company, yang sudah cukup ofensif, Washington memusatkan perhatian pada kerusuhan buruh dan mobilisasi massa di negara tetangga dengan kediktatoran yang didukung Amerika Serikat. Konsekuensi dari kedua kasus tersebut terus berlarut hingga sekarang.
Secara harfiah sejak tahun 1953, tidak ada hari berlalu tanpa Amerika Serikat menyiksa rakyat Iran. Guatemala tetap menjadi salah satu ruang penyiksaan paling horor di dunia. Sampai hari ini, suku Maya masih berjuang mengatasi dampak operasi militer yang nyaris mendekati genosida di daerah pegunungan, yang didukung Presiden Ronald Reagan dan para pejabatnya. Sebagaimana yang dilaporkan Direktur Oxfam di negara tersebut, seorang dokter Guatemala pada tahun 2014, ada kemerosotan drastis pada konteks politik, sosial, dan ekonomi. Serangan terhadap pembela HAM meningkat 300% sepanjang tahun lalu. Ada bukti yang jelas soal strategi yang sangat terorganisasi oleh sektor swasta dan angkatan darat, yang digunakan pemerintah untuk menjaga status quo dan memaksakan model ekstraksi ekonomi, mengusir penduduk pribumi dari tanahnya sendiri, demi industri pertambangan, perkebunan palem, dan tebu Afrika. Selain kriminalisasi terhadap gerakan sosial yang berjuang mempertahankan tanah dan hak mereka, banyak pemimpin yang dipenjara dan lainnya dibunuh. Tidak ada yang mengetahui soal ini di Amerika Serikat, dan penyebab kejadian tersebut masih disembunyikan, meski sudah cukup jelas. Pada tahun 1950, Presiden Eisenhower dan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles memaparkan dengan cukup jelas dilema yang dihadapi Amerika Serikat. Mereka mengeluhkan keuntungan tidak adil yang dimiliki partai berhaluan komunis, kemampuan menggalang dukungan massa secara langsung dan mengendalikan gerakan massa, sesuatu yang tidak bisa kita tiru. Mereka selalu menggalang dukungan orang miskin, dan selalu ingin menjarah orang kaya. Itu mengakibatkan masalah. Amerika Serikat bagaimanapun sangat kesulitan untuk menggalang dukungan orang miskin dengan doktrin bahwa si kaya harus menjarah si miskin. Kuba sebagai teladan. Gambaran jelas tentang pola umum yang berlaku bisa kita lihat di Kuba ketika akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1959. Dalam hitungan bulan, serangan militer di pulau tersebut dimulai. Tidak lama setelah itu, pemerintahan Eisenhower membuat putusan rahasia untuk menggulingkan pemerintah Kuba. John F. Kennedy kemudian menjadi presiden. Dia bermaksud mencurahkan lebih banyak perhatian terhadap Amerika Latin dan, ketika menjabat, dia membentuk kelompok studi untuk pengembangan kebijakan dipimpin oleh ahli sejarah Arthur M. Schlesinger Jr. yang merangkumkan simpulan untuk sang presiden. Seperti yang dijelaskan Schlesinger, hal yang menjadi ancaman di Kuba yang merdeka adalah gagasan Castro untuk mengatasi persoalan dengan cara sendiri. Sayangnya ini merupakan ide menarik bagi sebagian besar penduduk Amerika Latin, tempat kepemilikan tanah dan bentuk lain dari kekayaan nasional hanya dinikmati kelas atas, sedangkan orang miskin dan kurang mampu, dipukau oleh contoh revolusi Kuba, kini menuntut kesempatan untuk hidup layak. Sekali lagi, Washington mengalami dilema. CIA juga menjelaskan, pengaruh luas Castroisme bukanlah kekuasaan Kuba. Bayangan Castro tampak besar karena kondisi sosial dan ekonomi di seluruh Amerika Latin memicu kelompok oposisi untuk berkuasa dalam pemerintahan, dan mendorong pergolakan untuk perubahan radikal. Untuk hal inilah Kuba menjadi teladan. Kennedy khawatir bahwa bantuan Rusia mungkin menjadikan Kuba sebagai lemari kaca yang dipamerkan sebagai bukti keberhasilan pembangunan, menguntungkan posisi Soviet untuk menguasai Amerika Latin. Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri memperingatkan bahwa bahaya utama dari Castro adalah dampak keberadaan rezimnya yang mempengaruhi gerakan kiri di banyak negara Amerika Latin. Kenyataannya, Castro merupakan pembangkang Amerika Serikat yang sukses, negasi dari kebijakan Barat selama hampir 1,5 abad yaitu, sejak doktrin Monroe pada 1823 ketika Amerika Serikat menyatakan niatnya mendominasi dunia. Waktu itu, tujuan utama doktrin tersebut adalah menaklukkan Kuba, tetapi tidak tercapai karena kekuatan musuh Inggris. Ahli strategi John Quincy Adams,
ayah intelektual dari doktrin Monroe dan Manifest Destiny, keyakinan pada abad ke-19 bahwa Amerika Serikat akan meluas melintasi benua, memberitahu rekan-rekannya bahwa seiring waktu Kuba akan jatuh ke tangannya dengan hukum gravitasi politik, seperti apel yang jatuh dari pohon. Dalam waktu singkat, kekuatan Amerika Serikat akan meningkat dan Inggris merosot. Pada tahun 1898 ramalan Adams terrealisasi, Amerika Serikat menginvasi Kuba dengan kedok upaya untuk membebaskannya. Faktanya, hal itu menghalangi pembebasan pulau tersebut dari Spanyol dan mengubahnya menjadi koloni Maya, mengutip ahli sejarah Ernest May dan Philip Zelikow. Kuba tetap menjadi koloni Maya dari Amerika Serikat hingga Januari tahun 1959 ketika memperoleh kemerdekaan. Sejak saat itu, Kuba menjadi sasaran utama perang teroris Amerika Serikat, terutama selama era Kennedy, dan cekikan ekonomi, dan ini bukan karena Rusia. Alasan yang penuh kepura-puraan bahwa kita mempertahankan diri dari ancaman Rusia terus digunakan, alasan tidak masuk akal yang tidak tergantikan. Contoh sederhana dari pernyataan ini, sekali lagi, berkaitan dengan apa yang terjadi ketika sesuatu yang dibayangkan sebagai ancaman Rusia itu lenyap, kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba bahkan lebih keras, dipelopori oleh tokoh liberal Demokrat, termasuk Bill Clinton, yang menyalip Bush pada pemilu tahun 1992. Secara sepintas, peristiwa ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pemberlakuan doktrin dalam pembahasan kebijakan luar negeri dan faktor pendorongnya. Sekali lagi, bagaimanapun dampaknya tergolong kecil. Virus nasionalisme. Henry Kissinger memahami esensi sebenarnya dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat ketika menyebutkan soal virus nasionalisme independen yang mungkin menyebar seperti penyakit menular. Kissinger merujuk pada Salvador Allende di Chile. Virus tersebut berupa gagasan bahwa mungkin ada jalur parlementer untuk menuju semacam demokrasi sosialis. Cara menghadapi ancaman itu adalah menghancurkan virus dan menyuntikkan vaksin terhadap mereka yang mungkin terinfeksi, secara khusus dengan memaksakan sistem keamanan nasional yang kejam. Hal ini sudah dilakukan dalam kasus Chile, tetapi penting untuk memahami bahwa pemikiran macam itu masih bertahan dan berlaku di seluruh dunia. Sebagai contoh, pemikiran ini menjadi alasan di balik putusan menentang nasionalisme Vietnam awal tahun 1950-an dan mendukung upaya Prancis untuk merebut kembali bekas koloninya itu. Kemerdekaan nasionalisme Vietnam dikhawatirkan akan menjadi virus dan menyebar seperti penyakit menular ke wilayah sekitarnya, termasuk Indonesia, yang memiliki sumber daya melimpah. Ini pula yang mungkin mengakibatkan Jepang menjadi pusat industrial dan komersial dari tatanan baru dalam Imperium Jepang yang merdeka, yang belum lama ini coba ditegakkan. Upaya pemulihan yang dilakukan sangat gamblang dan sebagian besar berhasil. Vietnam hampir hancur dan dikepung oleh kediktatoran militer yang mencegah persebaran virus. Hal yang sama juga berlaku di Amerika Latin pada tahun-tahun tersebut, satu demi satu virus diserang dengan kejam dan dihancurkan atau dilemahkan hingga titik terendah kehidupan. Sejak awal tahun 1960-an, wabah represi menjalar di benua yang tidak memiliki preseden kekerasan dalam sejarah dunia, menjangkau Amerika Tengah pada tahun 1980-an, persoalan yang seharusnya tidak perlu ditinjau kembali. Kondisi di Timur Tengah tidak jauh berbeda. Hubungan unik yang terjalin sekarang antara Amerika Serikat dan Israel dibentuk pada tahun 1967 ketika Israel menyerangkan pukulan untuk menghancurkan Mesir, pusat nasionalisme Arab sekuler. Dengan melakukan itu, Israel melindungi sekutu Amerika Serikat, yakni Arab Saudi, dan kemudian terlibat dalam konflik militer dengan Mesir di Yaman. Arab Saudi, tentu saja merupakan negara Islam fundamentalis yang sangat radikal,
dan juga negara misionaris yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyebarkan doktrin Wahabi Salafi melampaui wilayahnya. Perlu diingat bahwa Amerika Serikat seperti Inggris sebelumnya, cenderung mendukung Islam fundamentalis radikal yang bertentangan dengan nasionalisme sekuler, yang sampai saat ini dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan dan pengaruh buruk. Arti penting kerahasiaan. Masih ada banyak contoh yang bisa disebutkan, tetapi catatan sejarah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa doktrin yang lazim berlaku hanya memiliki sedikit manfaat. Keamanan dalam arti normal bukan merupakan faktor penting untuk pembentukan kebijakan. Perlu diulangi, dalam arti normal. Namun, untuk mengevaluasi doktrin standar itu, kita harus bertanya apa yang sebenarnya dimaksud dengan keamanan. Keamanan untuk siapa? Salah satu jawabannya adalah keamanan untuk kekuasaan negara. Ada banyak gambaran. Pada Mei tahun 2014 misalnya, Amerika Serikat setuju mendukung putusan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan kepada Mahkamah Pidana Internasional agar menyelidiki kejahatan perang di Suriah, tetapi dengan syarat, tidak ada penyelidikan soal kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Israel atau oleh Washington. Meskipun itu tidak perlu ditambahkan, Amerika Serikat memiliki keunikan dalam hal kekebalan atas sistem hukum internasional. Faktanya, bahkan ada undang-undang yang memberikan kuasa kepada presiden untuk menggunakan kekuatan bersenjata demi menyelamatkan beberapa warga Amerika yang dibawa ke Den Haag, kantor pusat Mahkamah Pidana Internasional dalam proses persidangan. Netherlands Invasion Action, begitu biasa disebut di Eropa. Hal ini sekali lagi memperlihatkan pentingnya melindungi keamanan kekuasaan negara. Akan tetapi, melindunginya dari siapa? Pada kenyataannya, banyak bukti menunjukkan pemerintah memiliki kekhawatiran utama soal keamanan kekuasaan negara dari gangguan penduduk. Orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk membongkar arsip kenegaraan niscaya menyadari bahwa kerahasiaan pemerintah tidak melulu didorong oleh faktor keamanan, tetapi agar sebagian besar tetap tidak tahu apa-apa. Dan untuk sejumlah alasan lainnya, seperti secara gamblang dijelaskan oleh cendekiawan liberal terkemuka sekaligus penasihat pemerintah, Samuel Huntington. Dia mengatakan, para arsitek kekuasaan di Amerika Serikat harus menciptakan kekuatan yang bisa dirasakan, tetapi tidak terlihat. Kekuasaan akan tetap kokoh dalam gelap, dan menguap bila terpapar sinar matahari. Huntington menuliskan itu pada tahun 1981 ketika Perang Dingin sedang memanas. Dan dia menjelaskan lebih lanjut bahwa, Anda mungkin harus mengemas intervensi atau tindakan militer lainnya sedemikian rupa untuk menciptakan kesan yang keliru bahwa kita berjuang melawan Uni Soviet. Itulah yang dilakukan Amerika sejak doktrin Truman. Kebenaran sederhana ini jarang diakui, tetapi cukup memberikan wawasan tentang kekuasaan negara dan kebijakan dengan gemanya hingga saat ini. Kekuasaan negara harus dilindungi dari musuh domestik, sebaliknya, penduduk dalam kondisi tidak terlindungi dari kekuasaan negara. Gambaran yang mencolok terlihat dalam serangan radikal terhadap konstitusi lewat program pengawasan secara masif oleh pemerintahan Obama. Hal ini tentu saja dibenarkan demi keamanan nasional. Ini rutin diterapkan pada hampir seluruh tindakan di semua negara sehingga tidak perlu banyak dibahas. Ketika program pengawasan NSA National Security Agency, Badan Keamanan Nasional diungkap oleh Edward Snowden, para pejabat tinggi mengklaim telah mencegah 54 tindakan teroris. Dalam proses penyelidikan, berkurang menjadi 12. Dalam panel pemerintah tingkat tinggi kemudian diketahui bahwa sebenarnya hanya ada satu kasus, seseorang mengirim uang senilai $8.500 ke Somalia. Itulah total hasil serangan besar terhadap konstitusi dan, tentu saja terhadap orang lain di seluruh dunia. Sikap Inggris pada 2007 menarik untuk diulas. Saat itu,
Pemerintah Inggris meminta bantuan agen mata-mata raksasa Washington untuk menganalisis dan menyimpan setiap nomor telepon dan faksimil, surel, dan alamat IP internet protokol address warga Inggris yang terlacak oleh jaringannya, seperti yang dilaporkan The Guardian. Itu adalah indikasi yang berguna dengan signifikansi relatif di mata pemerintah, tentang privasi warganya dan kemajuan Washington. Kekhawatiran lainnya menyoal keamanan untuk kekuasaan swasta. Salah satu contohnya perjanjian perdagangan besar, Fakta Trans-Pasifik dan Transatlantik, yang tengah dinegosiasikan saat ini. Proses negosiasinya berlangsung secara rahasia, tetapi tidak benar-benar rahasia. Mereka tidak rahasia bagi ratusan pengacara perusahaan yang sedang menyusun ketentuan perincinya. Tidak sulit untuk menebak hasilnya, dan beberapa bocoran data menunjukkan tebakan itu cukup akurat. Seperti NAFTA dan perjanjian lainnya, ini bukan perjanjian perdagangan bebas. Bahkan, bukan perjanjian perdagangan, melainkan perjanjian hak-hak investor. Sekali lagi, kerahasiaan menjadi faktor penting untuk melindungi para konstituen utama di dalam negeri yang mengikuti perjanjian tersebut, sektor korporasi. Abad terakhir peradaban manusia. Ada terlalu banyak contoh lain yang bisa disebutkan, fakta-fakta yang dikukuhkan dengan baik dan akan diajarkan di sekolah dasar dalam masyarakat yang bebas. Dengan kata lain, ada banyak bukti bahwa upaya mengamankan kekuasaan negara dari masyarakatnya dan mengamankan kekuasaan swasta yang terpusat merupakan roda penggerak dalam pembentukan kebijakan. Tentu saja tidak semata sesederhana itu. Ada kasus menarik, belum terlalu lama, ketika terjadi konflik dalam komitmen ini, tetapi kita belum dapat memastikan kebenarannya, dan secara radikal bertentangan dengan doktrin standar yang diterima umum. Mari kita beralih ke pertanyaan lain, bagaimana dengan keamanan penduduk? Sangat mudah untuk menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlalu diperhatikan para perencana kebijakan. Ambil dua contoh yang menonjol saat ini, pemanasan global dan senjata nuklir. Sebagaimana disadari setiap orang terdidik, keduanya merupakan ancaman mengerikan bagi keamanan penduduk. Namun, menelaah kebijakan negara, kita akan menemukan berbagai putusan yang justru menguatkan masing-masing ancaman demi kepentingan yang menjadi perhatian, yaitu perlindungan kekuasaan negara dan perlindungan kekuasaan swasta yang terpusat, yang sangat menentukan kebijakan negara. Soal pemanasan global. Saat ini Amerika Serikat diselimuti kegembiraan tentang 1 abad kemandirian energi ketika kita menjadi Arab Saudi abad berikutnya, dan mungkin abad terakhir peradaban manusia, jika kebijakan saat ini tetap dipertahankan. Hal tersebut menggambarkan dengan jelas watak kekhawatiran terhadap urusan keamanan, tentu saja bukan untuk penduduk. Juga semua itu menggambarkan kalkulasi moral dari kapitalisme negara kontemporer, nasib anak cucu kita dianggap sama sekali tidak penting dibandingkan keharusan menuai keuntungan yang lebih tinggi esok hari. Simpulan ini diperkuat dengan pengamatan yang lebih saksama terhadap sistem propaganda. Berlangsung kampanye kehumasan secara besar-besaran di Amerika Serikat, yang dilancarkan secara terbuka oleh Big Energy dan dunia usaha, untuk mencoba meyakinkan masyarakat bahwa pemanasan global tidak nyata atau bukan akibat perbuatan manusia. Dan langkah ini lumayan berpengaruh. Amerika Serikat menempati urutan terendah dibandingkan negara lain dalam perhatian publik terkait dengan pemanasan global, dan hasilnya berlapis, di kalangan Partai Republik yang mendedikasikan diri bagi kepentingan kekayaan dan kekuasaan korporasi, peringkat tersebut jauh lebih rendah daripada ukuran norma global. Jurnal penting soal kritik media, The Columbia Journalism Review, punya artikel menarik tentang kaitan antara hasil di atas dan doktrin media yang adil dan seimbang. Dengan kata lain, jika suatu jurnal menerbitkan opini yang mencerminkan simpulan yang 97% diyakini para ilmuwan, harus pula dicantumkan pandangan kontra dari sudut pandang perusahaan energi. Memang itulah yang terjadi,
tetapi pasti ada doktrin yang tidak adil dan seimbang. Jadi, jika jurnal tersebut memuat opini yang mengecam Presiden Rusia, Vladimir Putin atas tindak kriminal mengambil alih Crimea, pasti tidak harus menunjukkan bahwa kendati tindakan tersebut memang kriminal, perkara Rusia saat ini jauh lebih kuat daripada yang dilakukan Amerika Serikat lebih dari 1 abad lalu dalam pengambil alihan Kuba Tenggara, termasuk Guantanamo, pelabuhan utama negara tersebut, dan menolak permintaan Kuba sejak awal kemerdekaan agar bisa memilikinya kembali. Dan hal yang sama juga berlaku pada banyak kasus lainnya. Doktrin media yang sesungguhnya adalah adil dan seimbang saat muncul ancaman terhadap sektor swasta yang terpusat, tetapi tentu tidak berlaku untuk hal lainnya. Pada persoalan senjata nuklir, catatannya pun tidak kalah menarik dan mengerikan. Terlihat dengan sangat jelas bahwa, sejak awal keamanan penduduk dianggap sama sekali tidak penting, dan terus begitu. Tidak ada gunanya di sini mengulas soal itu, meskipun hampir bisa dipastikan bahwa para pembuat kebijakan tengah bermain roulette dengan nasib umat manusia. Sebagaimana disadari, sekarang kita menghadapi kepastian yang paling tidak menyenangkan dalam sejarah manusia. Ada banyak masalah yang harus diatasi, tetapi ada 2 hal yang sangat signifikan, kerusakan lingkungan dan perang nuklir. Untuk kali pertama dalam sejarah, kita menghadapi kemungkinan musnahnya kehidupan yang layak, dan bukan pada masa depan nun jauh di sana. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak lagi hanyut dalam angan-angan ideologis, serta secara jujur dan realistis menghadapi pertanyaan tentang bagaimana kebijakan ditetapkan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya, sebelum semuanya terlambat. Hampir setiap hari muncul berita tentang kejahatan mengerikan, tetapi beberapa di antaranya demikian keji, demikian mencekam, dan penuh kebencian sehingga mengerdilkan yang lainnya. Salah satu peristiwa yang langka terjadi adalah ketika Malaysia Airlines Flight 17 ditembak jatuh di Ukraina Timur, menewaskan 298 orang. Pengawal kebajikan di Gedung Putih mengecamnya sebagai kebiadaban yang tidak terbahasakan dan mengaitkannya dengan dukungan Rusia. Duta Amerika untuk PBB menegaskan bahwa ketika 298 warga sipil tewas dalam pesawat sipil yang jatuh secara mengerikan, maka kita harus melakukan segalanya untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dan menyeret mereka ke pengadilan. Dia juga meminta Vladimir Putin menyudahi upaya memalukan untuk menghindari hal yang sudah jelas menjadi tanggung jawabnya. Memang, si pria kecil yang menjengkelkan dengan wajah seperti tikus, sebagaimana Timothy Garton Ash menyebutnya, telah menyerukan penyelidikan independen, tetapi itu hanya setelah ancaman sanksi dari satu negara yang cukup berani untuk memaksakannya, yakni Amerika Serikat, sedangkan negara-negara Eropa meringkuk ketakutan. Lewat CNN, mantan Duta Besar Amerika Serikat di Ukraina, William Taylor meyakinkan dunia bahwa pria kecil yang menjengkelkan tersebut jelas-jelas bertanggung jawab atas penembakan jatuh pesawat ini. Selama beberapa minggu, berita utama mengabarkan kesedihan keluarga yang ditinggalkan, kehidupan para korban yang dibunuh, upaya internasional untuk mengenali sedemikian banyak jasad, dan kemarahan atas kejahatan mengerikan yang membuat dunia tertegun, seperti dilaporkan dalam sejumlah media dengan detail yang mencekam. Setiap orang terpelajar dan tentu saja setiap editor dan pengamat, seharusnya segera mengingat kasus lain ketika sebuah pesawat ditembak jatuh dengan jumlah korban sebanding Iran Air Flight 655, dengan 290 korban tewas, termasuk 66 anak-anak, ditembak jatuh di wilayah udara Iran yang jelas-jelas merupakan rute penerbangan komersial. Pelaku aksi ini selalu diketahui pasti, kapal penjelajah USS Vincennes yang memiliki rudal dan beroperasi di perairan Iran di Teluk Persia. Komandan kapal Amerika Serikat di dekatnya, David Carson, menulis dalam majalah Naval Institute Amerika Serikat Proceedings,
betapa dia sungguh tidak percaya saat Vincennes mengumumkan maksudnya untuk menyerang sesuatu yang jelas-jelas merupakan pesawat sipil. Dia menduga, Robocruiser, sebutan lain Vincennes karena aksi agresifnya merasa perlu memamerkan kemampuan Aegis sistem artileri pertahanan udara yang canggih di kapal penjelajah itu di Teluk Persia, dan mendambakan kesempatan untuk mempertontonkan berbagai peralatan yang dimiliki. 2 tahun kemudian, Komandan Vincennes dan perwira yang bertanggung jawab dalam peperangan anti-pesawat, mendapat penghargaan US Legion of Merit atas jasa yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas secara luar biasa dan atas suasana yang tenang dan profesional yang diciptakan pada masa-masa jatuhnya Airbus milik Iran. Kehancuran pesawat itu sendiri tidak disinggung dalam penyerahan penghargaan. Presiden Ronald Reagan menyalahkan Iran atas malapetaka tersebut dan membela tindakan kapal perang, yang mengikuti perintah dan prosedur yang diketahui umum, menembak untuk melindungi diri terhadap kemungkinan serangan. Penerusnya George H.W. Bush menyatakan, "Saya tidak akan pernah memohon maaf atas nama Amerika Serikat, saya tidak peduli apa faktanya, saya bukan tipe orang yang meminta maaf atas nama Amerika." Tidak ada upaya mengelak dari tanggung jawab di sini, tidak seperti orang-orang barbar di timur. Tidak muncul banyak reaksi waktu itu, tidak ada kemarahan, tidak ada upaya putus asa dalam mencari korban, tidak ada dakwaan menggebu kepada pelaku, tidak ada ratapan panjang oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB mengenai kehilangan besar dan menyayat hati saat pesawat itu diketahui jatuh. Kecaman Iran ada kalanya diperhatikan, tetapi lesap sebagai serangan enteng terhadap Amerika Serikat seperti ungkapan Philip Shannon dari New York Times. Maka, tidak heran peristiwa remeh pada masa lalu ini hanya sedikit diulas di media Amerika Serikat sekarang, pada masa meluasnya kemarahan atas kejahatan yang nyata saat musuh yang kejam mungkin terlibat secara tidak langsung. Salah satu yang bisa dibilang pengecualian adalah Daily Mail London, tempat Dominic Lawson menuliskan bahwa kendati permintaan maaf Putin mungkin dapat mengungkit lagi soal serangan terhadap pesawat udara Iran. Perbandingan tersebut sebenarnya menunjukkan nilai moral kita yang lebih tinggi, yang sangat berbeda dari orang-orang Rusia yang menyedihkan, yang mencoba menghindari tanggung jawab mereka atas peristiwa yang menimpa pesawat MH17 dengan kebohongan. Sementara Washington seketika itu juga mengumumkan bahwa kapal perang Amerika Serikat telah menembak jatuh pesawat Iran secara terang-terangan. Butuh bukti apa lagi untuk menunjukkan kekesatriaan kita dan kebejatan mereka? Terkait peristiwa ini, kita tahu Ukraina dan Rusia memang berada di negara mereka sendiri, tetapi mungkin muncul pertanyaan soal apa yang sebenarnya dilakukan Vincennes di perairan Iran. Jawabannya sederhana, membela sahabat Washington saat itu, Saddam Hussein dalam agresi mematikan melawan Iran. Bagi para korban, penembakan pesawat tersebut bukan soal sepele. Ini merupakan faktor utama yang membuat Iran berpikir untuk tidak melanjutkan perlawanan, menurut ahli sejarah Dilip Hiro. Perlu diingat sejauh mana Washington memberikan dukungan kepada temannya, Saddam Hussein. Reagan menghapus nama Saddam dari daftar teroris Departemen Luar Negeri sehingga bantuan bisa dikirimkan kepadanya untuk mempercepat serangan ke Iran. Belakangan, keduanya membantah kejahatan mengerikan yang dilakukan Saddam terhadap orang Kurdi, termasuk soal penggunaan senjata kimia, dan bersama-sama menghadang kecaman Kongres atas berbagai kejahatan itu. Dia juga memberikan Saddam hak istimewa, yang dalam keadaan lain hanya diberikan kepada Israel. Tidak ada reaksi serius ketika Irak menyerang USS Stark dengan rudal Exocet, menewaskan 37 awak, seperti kasus USS Liberty yang diserang berkali-kali oleh jet dan kapal torpedo Israel pada tahun 1967 yang menewaskan 34 awak. Penerus Reagan, George Herbert Walker Bush, melanjutkan untuk memberikan bantuan kepada Saddam, yang sangat dibutuhkan setelah dia melancarkan perang terhadap Iran.
Bush juga mengundang insinyur nuklir Irak ke Amerika Serikat guna mengikuti pelatihan lanjutan dalam proses produksi senjata. Pada April tahun 1990 dia mengirim delegasi Senat tingkat tinggi, yang dipimpin calon Presiden Partai Republik pada masa mendatang, Bob Dole, untuk menyampaikan salam hangat kepada temannya Saddam, dan meyakinkannya agar mengabaikan kritik tak bertanggung jawab dari persangkuh dan manja, yang sikap jahat macam itu sudah dihilangkan dari Voice of America. Upaya mengambil hati Saddam terus berlanjut hingga tiba-tiba dia menjadi Hitler baru beberapa bulan kemudian. Ketika itu, dia melanggar perintah atau mungkin keliru memahaminya, dan menginvasi Kuwait dengan konsekuensi terang benderang yang harus saya kesampingkan di sini. Presiden lain berkaitan dengan MH17 sudah lama dipendam dalam ingatan, dianggap tidak penting. Salah satu di antaranya adalah pesawat sipil Libya yang hilang dalam badai pasir tahun 1973 dan ditembak jatuh oleh pesawat jet Israel yang dipasok oleh Amerika Serikat, dalam 2 menit waktu penerbangan dari Kairo ke arah tujuannya. Jumlah korban tewas waktu itu hanya 110 orang. Israel menyalahkan pilot Prancis yang menerbangkan pesawat Libya, dengan dukungan New York Times, yang menambahkan bahwa tindakan Israel itu betapapun buruknya merupakan tindakan tidak berperasaan yang bahkan tidak membuat tindakan biadab Arab sebelumnya dapat dimaafkan. Peristiwa itu segera berlalu di Amerika Serikat, dengan sedikit kritik. Ketika Perdana Menteri Israel Golda Meir tiba di Washington 4 hari kemudian, dia menghadapi sejumlah pertanyaan memalukan dan pulang ke rumah dengan mengantongi hadiah baru berupa pesawat militer. Reaksi serupa muncul ketika organisasi teroris Angola kesayangan Washington, UNITA, mengaku telah menembak jatuh 2 pesawat sipil. Kembali pada apa yang dianggap satu-satunya kejahatan autentik dan benar-benar mengerikan, New York Times melaporkan bahwa Duta PBB Samantha Power tersekat saat berbicara tentang bayi-bayi yang tewas dalam kecelakaan Malaysia Airlines di Ukraina, dan Menteri Luar Negeri Belanda, Frans Timmermans, nyaris tidak bisa menahan amarah saat teringat akan gambar yang memperlihatkan sejumlah penjahat tengah merampas cincin pernikahan dari jemari para korban. Pada kesempatan yang sama, laporan itu melanjutkan juga terjadi pembacaan sejumlah nama lengkap dengan usianya, dari setiap anak yang tewas dalam serangan Israel terbaru di Gaza. Satu-satunya reaksi yang diwartakan datang dari utusan Palestina, Riyad Mansur, yang terdiam di tengah-tengah pembacaan nama. Serangan Israel di Gaza pada Juli, bagaimanapun menimbulkan kemarahan di Washington. Presiden Obama menegaskan kembali kecaman keras atas serangan roket dan serangan di terowongan terhadap Israel oleh kelompok militan Hamas, sebagaimana dilaporkan Hill. Dia juga menyatakan bertambahnya kekhawatiran atas meningkatnya angka kematian warga sipil Palestina di Gaza, tetapi tanpa kecaman. Senat mengisi kekosongan di sini, bersepakat dengan suara bulat untuk mendukung tindakan Israel di Gaza seraya mengutuk serangan roket tidak beralasan di Israel yang dilakukan oleh Hamas, serta berseru kepada Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas agar membubarkan pengaturan pemerintahan bersama Hamas dan mengecam serangan terhadap Israel. Terkait soal Kongres, mungkin cukup disertakan bahwa 80% anggota masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja mereka, meskipun ungkapan tidak puas agak terlalu lembut dalam kasus ini. Namun, dalam pembelaan Obama, mungkin terlihat bahwa dia gagal memahami apa yang dilakukan Israel di Gaza dengan senjata yang diperoleh berkat kemurahan hatinya. Lagi pula, dia bergantung pada intelijen Amerika Serikat yang mungkin terlalu sibuk memantau panggilan telepon dan pesan surel dari warga negaranya, demi mencurahkan perhatian pada hal-hal yang sekadar menjadi catatan kecil di pinggir halaman laporan itu. Maka, barangkali kita perlu meninjau ulang segala hal yang perlu kita tahu. Tujuan Israel sudah sejak lama menjadi lebih sederhana, ketenangan untuk ketenangan, sebuah upaya kembali pada norma, meskipun kini mungkin menuntut lebih.
Pertanyaannya kemudian, apa normanya? Untuk tepi barat, normanya adalah Israel melanjutkan pembangunan permukiman dan infrastruktur ilegal lainnya sehingga segala yang berharga diintegrasikan ke Israel. Sementara itu, Palestina diasingkan ke wilayah yang tidak layak dan menjadi sasaran penindasan dan kekerasan yang intens. Selama 14 tahun terakhir, norma tersebut mencakup pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap lebih dari 2 anak Palestina dalam seminggu. Salah satu dampak amukan Israel yang terkini terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 2014, dengan pembunuhan brutal terhadap 3 anak laki-laki Israel dari komunitas pemukim di daerah pendudukan tepi barat. Sebulan sebelumnya, 2 anak laki-laki Palestina ditembak mati di kota Ramallah tepi barat. Hal tersebut tidak terlalu menyita perhatian, sesuatu yang dapat dimengerti karena sudah rutin terjadi. Sikap acuh tak acuh yang sudah terlembagakan tentang kehidupan orang Palestina di Barat membantu menjelaskan bukan hanya mengapa Palestina mengambil jalan kekerasan, ucap pakar Timur Tengah yang disegani, Mouin Rabbani, melainkan juga serangan terbaru yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Kebijakan ketenangan untuk ketenangan juga memungkinkan Israel meneruskan program pemisahan Gaza dari tepi barat. Program ini telah diusahakan dengan penuh semangat, selalu disertai dukungan Amerika Serikat, terlebih sejak Amerika Serikat dan Israel menerima persetujuan Oslo, yang menyatakan 2 daerah itu sebagai kesatuan wilayah yang tak terpisahkan. Gambaran di peta dapat menjadi penjelas dasar pemikiran tersebut. Gaza merupakan satu-satunya akses bagi orang Palestina ke dunia luar. Sehingga, ketika kedua wilayah ini dipisahkan, otonomi macam apapun yang diberikan Israel terhadap Palestina di tepi barat akan membuat mereka secara efektif terkurung di tengah 2 negara yang berseteru, yakni Israel dan Yordania. Pengurungan akan semakin parah karena Israel terus melanjutkan program sistematis mengusir warga Palestina dari lembah Yordan dan membangun permukiman Israel di sana. Norma di Gaza dijelaskan secara perinci oleh seorang dokter bedah trauma yang pemberani dari Norwegia, Mats Gilbert, yang bekerja di rumah sakit utama di Gaza pada periode terjadinya kekerasan paling mengerikan oleh Israel, dan kembali lagi pada masa penyerangan terkini. Juni tahun 2014 sesaat sebelum serangan dimulai, dia menyampaikan laporan terkait masalah kesehatan di Gaza kepada UNRWA United Nations Relief and Works Agency, badan PBB yang berusaha sekuat tenaga, dengan keterbatasan dana, untuk merawat para pengungsi. Setidaknya 57% keluarga di Gaza mengalami kerawanan pangan dan sekitar 80% menjadi penerima bantuan, Gilbert melaporkan. Kerawanan pangan dan peningkatan kemiskinan juga berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan kalori sehari-hari, sementara lebih dari 90% air di Gaza dianggap tidak layak konsumsi. Situasi tersebut semakin buruk ketika Israel kembali menyerang sistem pengairan dan pembuangan limbah, mengakibatkan lebih dari 1 juta orang mengalami kesulitan yang lebih parah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Lebih lanjut Gilbert menyebutkan, anak-anak Palestina di Gaza sangat menderita. Sebagian besar merupakan dampak dari kekurangan gizi akibat perbuatan manusia, lewat pemblokiran yang dilakukan Israel. Prevalensi anemia pada anak di bawah 2 tahun di Gaza mencapai 72,8%, sementara prevalensi pelemahan daya tahan tubuh, kekurangan gizi kronis, dan penurunan berat badan secara drastis tercatat di angka 34,3%, 31,45%, dan 31,45%. Dan semakin memburuk ketika laporan tersebut disampaikan. Pengacara hak asasi manusia yang terkenal, Raji Sourani, yang menetap di Gaza pada tahun-tahun kebrutalan dan teror Israel mengungkapkan, kalimat yang paling sering saya dengar ketika orang-orang mulai berbicara tentang gencatan senjata, semua orang mengatakan lebih baik kita semua mati daripada kembali ke situasi sebelum perang ini. Kami tidak ingin itu terjadi lagi.
Kami tidak punya harga diri, tidak punya kebanggaan, kami hanya sasaran empuk, dan tidak ada artinya. Entah situasi ini benar-benar mengalami peningkatan atau mati memang menjadi pilihan yang lebih baik. Saya berbicara tentang para intelektual, akademisi, orang-orang biasa, semua orang mengatakan demikian. Untuk Gaza, rencana dalam norma ini dijelaskan secara gamblang oleh Dov Weisglass, orang kepercayaan Ariel Sharon dan orang yang menegosiasikan penarikan pemukim Israel dari Gaza pada tahun 2005. Dipuji sebagai langkah besar di Israel dan di antara para pelayannya, penarikan itu pada kenyataannya merupakan babak baru untuk mementaskan trauma nasional, yang diejek oleh para pengamat Israel yang paham masalah ini, di antaranya sosiolog terkemuka mendiang Baruch Kimmerling. Sesungguhnya, yang terjadi adalah para elang Israel yang dipimpin oleh Sharon, merasa cukup masuk akal untuk memindahkan pemukim ilegal dari masyarakat bersubsidi mereka di Gaza yang hancur, tempat mereka bertahan dengan biaya selangit, ke permukiman bersubsidi dalam wilayah pendudukan lainnya, yang ingin dipertahankan Israel. Alih-alih sekadar memindahkan mereka sesuatu yang lebih sederhana, lebih berguna lagi jika ditampilkan pula ke hadapan dunia, gambaran anak-anak kecil tengah memohon kepada tentara agar tidak menghancurkan rumah-rumah mereka di tengah teriakan, "Jangan lagi." Implikasinya akan sangat nyata. Leluconnya bahkan lebih kentara karena langkah itu merupakan replika atas trauma yang dipentaskan ketika Israel harus mengungsi ke daerah Mesir semenanjung Sinai pada tahun 1982. Namun, pertunjukan ini berhasil membuat para penonton dalam dan luar negeri terkesan. Weisglass punya penjelasan sendiri mengenai pemindahan para pemukim dari Gaza ke wilayah pendudukan lainnya. Apa yang berhasil saya sepakati dengan Amerika adalah daerah itu, yakni blok permukiman besar di tepi barat tidak akan ditempati sama sekali, dan sisanya tidak akan ditempati sampai orang-orang Palestina berubah menjadi seperti bangsa Finlandia, tetapi bangsa Finlandia dalam kategori khusus yang dengan tenang menerima pemerintahan kekuatan asing. Yang penting adalah pembekuan proses politik, Weisglass melanjutkan. Dan ketika proses itu dibekukan, pembentukan negara Palestina tidak mungkin dilakukan dan diskusi tentang pengungsi, perbatasan, dan Yerusalem pun tidak diperlukan lagi. Secara efektif, keseluruhan paket persoalan yang disebut negara Palestina dengan segala yang diperlukannya telah dihapus dari agenda kami tanpa batasan waktu. Dan semua ini dengan otoritas dan izin dari Presiden Bush, serta ratifikasi Majelis Kongres kedua negara. Weisglass menjelaskan bahwa warga Gaza akan tetap menjalani diet, tetapi tidak sampai mati kelaparan yang tidak akan berguna bagi reputasi Israel yang sudah pudar. Dengan efisiensi teknis yang selalu dibanggakan, para ahli Israel telah menetapkan berapa persisnya banyak kalori harian yang dibutuhkan warga Gaza untuk bertahan hidup, seraya juga merampas obat-obatan dan kebutuhan hidup layak yang lain. Pasukan militer Israel mengurung mereka dari darat, laut, dan udara, sesuatu yang dengan tepat digambarkan Perdana Menteri Inggris David Cameron sebagai kamp penjara. Penarikan yang dilakukan Israel menyisakan kontrol penuh atas Gaza karena kekuatan pendudukan berada di bawah hukum internasional. Dan bahkan demi memperketat dinding kurungan, Israel melarang orang Palestina masuk ke banyak wilayah di sepanjang perbatasan, termasuk lebih dari sepertiga daerah subur yang sulit ditemui di Gaza. Alasannya, keamanan Israel yang sebenarnya juga bisa terwujud dengan pendirian zona keamanan di sisi perbatasan atau dengan menyudahi pengepungan yang kejam dan hukuman lainnya. Cerita resmi yang dirangkai adalah, setelah Israel dengan penuh kebajikan menyerahkan Gaza ke Palestina dengan harapan akan tercipta suatu negara maju, mereka justru menunjukkan sifat aslinya dengan menjadikan Israel sasaran serangan roket secara terus-menerus dan memaksa penduduk yang ditawan menjadi martir sehingga Israel tampak berada dalam keadaan yang malang. Realitasnya agak berbeda. Beberapa minggu setelah pasukan Israel menarik diri,
sepenuhnya meninggalkan pendudukan, Palestina melakukan kejahatan besar. Januari tahun 2006 dalam pemilu yang terpantau berlangsung secara bebas, mereka dengan keliru memilih untuk menyerahkan kendali parlemen kepada Hamas. Berbagai media Israel segera menyebutkan bahwa Hamas sangat ingin menghancurkan negaranya. Padahal kenyataannya para pemimpin Hamas telah berkali-kali menegaskan bahwa mereka menerima penyelesaian dua negara, sesuai konsensus internasional yang telah dihalang-halangi Amerika Serikat dan Israel selama 40 tahun terakhir. Sebaliknya, Israel tampak sangat ingin menghancurkan Palestina, terlepas dari sejumlah pernyataan tak bermakna yang beberapa kali terlontar, dan melaksanakan keinginan tersebut. Memang benar, Israel menyetujui peta jalan untuk mencapai permukiman dua negara yang diprakarsai Presiden Bush dan diadopsi oleh kuartet yang seharusnya bertindak sebagai pengawas, Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan Rusia. Namun saat memberikan persetujuan, Perdana Menteri Sharon sekaligus menambahkan 14 syarat yang secara efektif menihilkan semuanya. Fakta-faktanya sudah tidak asing bagi para aktivis, tetapi baru diungkap untuk kali pertama kepada masyarakat umum lewat buku Jimmy Carter, Palestine, Peace Not Apartheid. Segalanya tetap jauh dari jangkauan berita dan ulasan di media. Platform Partai Pemerintah Israel pada tahun 1999 dalam bentuk aslinya, yakni Likud era Benyamin Netanyahu, dengan tegas menolak pembentukan negara Arab Palestina di barat Sungai Yordan. Dan bagi mereka yang suka menihilkan makna perjanjian komponen inti Likud, kelompok Partai Herutnya Menachem Begin belum menanggalkan doktrin utama bahwa wilayah di kedua sisi Sungai Yordan merupakan bagian dari tanah Israel. Kesalahan yang dilakukan Palestina pada Januari tahun 2006 mendapat hukuman seketika itu juga. Amerika Serikat dan Israel dengan Eropa membuntuti malu-malu, menjatuhkan sanksi keras kepada penduduk yang membandel, sementara Israel meningkatkan kekerasannya. Pada Juni, ketika serangan meningkat tajam, Israel telah menembakkan lebih dari 7.700 peluru di Gaza Utara. Amerika Serikat dan Israel segera menginisiasi rencana kudeta militer untuk menggulingkan pemerintah terpilih. Ketika Hamas menunjukkan kelancangan untuk menggagalkan rencana ini, serangan dan pengepungan Israel menjadi jauh lebih parah, dijustifikasi oleh klaim bahwa Hamas mengambil alih jalur Gaza dengan kekerasan. Tidak ada gunanya meninjau kembali berbagai kejadian mengerikan yang tercatat sejak saat itu. Pengepungan tanpa henti dan serangan yang biadab itu diselingi kegiatan memotong rumput, meminjam ungkapan gembira Israel untuk menyebut kegiatan berkala yang sangat mudah dilakukan, ibarat menembak ikan di kolam kecil yang mereka sebut perang pertahanan. Setelah rumput dipotong, dan penduduk dengan susah payah memulihkan diri dari segala kehancuran dan pembunuhan, dilakukan perjanjian gencatan senjata. Perjanjian ini biasanya ditaati Hamas, sebagaimana diakui Israel sampai Israel sendiri melanggarnya dengan kekerasan baru. Gencatan senjata terbaru ditetapkan setelah serangan Israel pada Oktober tahun 2012. Kendati Israel tetap melakukan pengepungan yang sangat merusak, Hamas mematuhi gencatan senjata seperti disebutkan oleh pejabat Israel. Situasi berubah pada Juni ketika Fatah dan Hamas menjalin perjanjian persatuan, yang mengukuhkan pemerintahan teknokrat baru yang tidak menyertakan Hamas dan menerima semua tuntutan kelompok kuartet. Tentu saja Israel marah, terlebih ketika pemerintahan Obama bahkan menunjukkan persetujuan. Perjanjian persatuan tidak hanya melemahkan klaim Israel bahwa tidak mungkin negosiasi dapat berlangsung dengan Palestina yang telah terpecah belah, tetapi juga mengancam tujuan jangka panjang memisahkan Gaza dari tepi barat dan menerapkan kebijakan yang destruktif di kedua wilayah tersebut. Sesuatu harus dilakukan, dan kesempatan muncul tidak lama setelahnya ketika 3 anak laki-laki Israel dibunuh di tepi barat. Saat itu juga pemerintahan Netanyahu memiliki bukti kuat bahwa mereka sudah mati,
tetapi berpura-pura sebaliknya sehingga membuka kesempatan untuk melancarkan amukan di tepi barat, membidik Hamas, merongrong pemerintah persatuan yang dikhawatirkan dan meningkatkan represi Israel. Netanyahu mengaku mengetahui secara pasti bahwa Hamas bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Lagi-lagi sebuah dusta, seperti yang mulanya diakui. Tidak ada kepura-puraan dalam bukti yang ditampilkan. Salah seorang pakar terkemuka Israel soal Hamas, Shlomi Eldar, nyaris seketika itu pula melaporkan bahwa para pembunuh sangat mungkin berasal dari kelompok pembangkang di Hebron yang telah lama menjadi duri dalam daging di sisi Hamas. Eldar menambahkan, "Saya yakin mereka tidak mendapatkan lampu hijau dari pemimpin Hamas, mereka hanya berpikir itu waktu yang tepat untuk bertindak." 18 hari yang penuh amukan berhasil merongrong pemerintah persatuan dan meningkatkan represi Israel. Menurut sejumlah sumber militer Israel, tentara Israel menangkap 419 warga Palestina, termasuk 335 orang yang berafiliasi dengan Hamas, dan membunuh 6 di antaranya, dengan melakukan pencarian di banyak tempat dan menyita $350.000. Israel juga melancarkan puluhan serangan di Gaza, membunuh 5 anggota Hamas pada tanggal 7 Juli. Hamas akhirnya bereaksi dengan menembakkan roket pertama setelah 19 bulan, sebagaimana yang dilaporkan para pejabat Israel yang dijadikan dalih untuk pelaksanaan Operation Protective Edge pada tanggal 8 Juli. Ada cukup banyak ulasan tentang tentara paling bermoral di dunia, yang dideklarasikan secara sepihak dan semena-mena, yang menurut Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat harus menerima Nobel Perdamaian. Pada akhir Juli, sekitar 1.500 warga Palestina telah tewas, melebihi jumlah korban kejahatan Operation Cast Lead pada tahun 2008 sampai tahun 2009. 70% dari mereka adalah warga sipil, termasuk ratusan perempuan dan anak-anak. 3 warga sipil di Israel juga tewas. Sebagian besar Gaza berubah menjadi puing-puing. Selama jeda singkat dalam pengeboman, tampak pemandangan penuh keputusasaan dari sejumlah orang yang berusaha mencari jasad kerabatnya atau barang perlengkapan rumah tangga di antara puing-puing reruntuhan rumah. Pembangkit listrik utama Gaza juga diserang, bukan untuk kali pertama. Ini keahlian khusus Israel membatasi dengan ketat ketersediaan listrik yang sudah sangat terbatas, dan lebih buruk lagi, terus mengurangi ketersediaan air tawar yang sudah minim, sebuah bentuk lain kejahatan perang. Sementara itu, tim penyelamat dan ambulans berkali-kali diserang. Seiring kekejaman yang mengganas di seluruh Gaza, Israel mengklaim tujuannya untuk menghancurkan jalur terowongan di perbatasan. 4 rumah sakit diserang, masing-masing merupakan kejahatan perang lainnya. Yang pertama, Rumah Sakit Rehabilitasi Al-Wafa di kota Gaza, yang diserang pada hari pasukan darat Israel menyerbu penjara. Beberapa baris berita di New York Times dalam cerita tentang invasi di darat menyebutkan, sebagian besar tetapi tidak semua dari 17 pasien dan 25 dokter dan perawat dievakuasi, sebelum aliran listrik diputus dan pengeboman skala besar dilakukan hingga hampir menghancurkan seluruh bangunan, kata seorang dokter. "Kami mengevakuasi mereka di bawah jilatan api," tutur Dr. Ali Abu Riyala, juru bicara rumah sakit. Perawat dan dokter menggendong para pasien, beberapa dari mereka jatuh di tangga. Terjadi kepanikan yang tidak pernah melanda rumah sakit sebelumnya. Kemudian, 3 rumah sakit yang masih beroperasi turut diserang, sementara para pasien dan staf bertahan hidup tanpa bantuan. Ada satu aksi kejahatan Israel yang menerima kecaman luas, serangan terhadap sekolah PBB yang menampung 3.300 pengungsi yang ketakutan dan menyelamatkan diri dari lingkungan mereka yang porak-poranda akibat tentara Israel. Komisaris Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl dengan geram mengatakan, "Saya mengutuk dengan ungkapan yang paling tegas, pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh pasukan Israel ini. Hari ini dunia dipermalukan."
Paling tidak ada 3 serangan Israel di tempat penampungan pengungsi, yang lokasinya diketahui pasti oleh tentara Israel. Lokasi persis Jabalia Elementary Girls School dan fakta bahwa sekolah itu menampung ribuan pengungsi sudah dikomunikasikan kepada tentara Israel sebanyak 17 kali, untuk memastikan perlindungan, ucap Krahenbuhl. Terakhir komunikasi dilakukan pukul 20.50, 1 jam sebelum serangan tembakan mematikan. Serangan itu juga dikutuk dengan ungkapan yang paling tegas oleh Sekretaris Jenderal PBB yang biasanya menahan diri, Ban Ki-moon. Tidak ada yang lebih memalukan selain menyerang anak-anak yang tengah tidur, ujarnya. Tidak ada kabar bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB tersekat saat berbicara tentang bayi-bayi yang tewas dalam serangan Israel, atau dalam serangan di Gaza secara keseluruhan. Akan tetapi, juru bicara Gedung Putih, Bernadette Mehan memberikan tanggapan. Dia menuturkan, kami sangat prihatin dengan kenyataan bahwa ribuan pengungsi di negeri Palestina yang telah diminta menyingkir dari rumahnya oleh tentara Israel tidak mendapatkan keamanan di tempat penampungan yang disiapkan PBB di Gaza. Kami juga mengutuk mereka yang bertanggung jawab atas penyimpanan senjata di ruang fasilitas PBB di Gaza. Dia abai untuk menyebutkan bahwa ruangan itu sudah dikosongkan dan senjata yang dimaksud ditemukan oleh UNRWA, yang juga sudah mengecam pihak yang menyimpannya. Belakangan, pemerintah bergabung dengan gelombang besar pengutukan terhadap kejahatan ini, seraya pada saat yang sama membiarkan pengiriman lebih banyak senjata ke Israel. Bagaimanapun dalam prosesnya, juru bicara Pentagon Steve Warren memberitahu wartawan, dan semakin jelas bahwa Israel harus berusaha lebih keras untuk memenuhi standar yang sangat tinggi untuk melindungi kehidupan sipil. Standar yang tinggi itu telah diperlihatkan selama bertahun-tahun dengan menggunakan senjata Amerika Serikat. Serangan terhadap kamp perlindungan pengungsi yang disediakan UN juga menjadi keahlian khusus Israel. Salah satu insiden yang terkenal adalah pengeboman lokasi yang jelas-jelas diketahui sebagai tempat penampungan pengungsi PBB di Kana selama operasi militer Grapes of Wrath yang dilancarkan Simon Peres pada tahun 1996. Pengeboman tersebut menewaskan 106 warga sipil Lebanon yang mengungsi di sana, termasuk 52 anak-anak. Tentu saja bukan hanya Israel yang melakukan hal semacam ini. 20 tahun sebelumnya, sekutunya Afrika Selatan melancarkan serangan udara ke pedalaman Angola menuju Kasinga, kamp pengungsi yang dikelola kelompok perlawanan Namibia SWAPO Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya. Para pejabat Israel menyanjung sisi kemanusiaan tentara mereka, yang bahkan mau repot-repot menginformasikan kepada warga bahwa rumah mereka akan dibom. Praktek ini merupakan bentuk sadisme yang dengan munafik menyamarkan diri sebagai belas kasih, merujuk kalimat wartawan Israel Amirah Haas, selarik pesan yang direkam, yang mendesak ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka yang menjadi sasaran serangan, untuk menuju tempat lain sejauh 10 km yang sama berbahayanya. Kenyataannya tidak ada sejengkal pun tempat dalam penjara itu yang aman dari sadisme Israel. Tampak sulit untuk mendapatkan manfaat dari keprihatinan Israel. Permohonan kepada dunia datang dari Gazan Gereja Katolik, mengutip seorang pendeta yang menerangkan soal nasib penghuni House of Christ, rumah perawatan yang didedikasikan untuk menjaga anak-anak penyandang disabilitas. Mereka dipindahkan ke gereja Holy Family karena Israel membidik daerahnya, tetapi segera setelah itu dia menuliskan, gereja di Gaza menerima perintah untuk mengungsi. Mereka akan mengebom daerah Zaitun dan orang-orang telah mengungsi. Masalahnya, Pendeta Vergeorge dan 3 biarawati dari Mother Teresa merawat 29 anak penyandang disabilitas dan 9 wanita tua yang lumpuh. Bagaimana mungkin mereka bisa pergi? Jika ada yang dapat memberi bantuan lewat kekuasaan dan doa, siapapun, tolong lakukan. Sebenarnya, ini tidak sulit. Israel sudah menyediakan petunjuk untuk rumah sakit rehabilitasi Al-Wafa.
Dan untungnya setidaknya beberapa negara mencoba membantu sebagai penengah, semaksimal yang mereka mampu. 5 negara Amerika Latin, yakni Brasil, Chile, Ekuador, El Salvador, dan Peru, menarik duta besarnya dari Israel mengikuti langkah Bolivia dan Venezuela, yang sudah memutuskan hubungan diplomasi sebagai reaksi atas kejahatan Israel sebelumnya. Langkah mendasar ini merupakan isyarat lain mengenai perubahan besar dalam hubungan internasional ketika Amerika Latin mulai membebaskan diri dari dominasi Barat, dan ada kalanya menjadi model perilaku beradab bagi kelompok yang telah mengontrolnya selama 500 tahun. Keterangan mengerikan ini menuai reaksi berbeda dari presiden paling bermoral di dunia, sebagaimana lazimnya, simpati besar untuk Israel, kecaman sengit bagi Hamas, dan seruan moderasi bagi kedua pihak. Dalam konferensi pers pada Agustus, Presiden Obama mengungkapkan keprihatinan untuk orang-orang Palestina yang terjebak dalam baku tembak, di mana seraya tetap mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, seperti yang dimiliki semua orang. Tidak benar-benar semua orang, tentu saja tidak termasuk orang Palestina. Mereka tidak punya hak membela diri, terutama ketika Israel bersikap baik, menjaga norma ketenangan untuk ketenangan dengan cara menjarah tanah mereka, mengusir mereka dari rumahnya, menjadikan mereka sasaran pengepungan yang biadab, dan secara teratur menyerang mereka dengan senjata yang disediakan oleh pembelanya. Orang Palestina bernasib seperti orang Afrika kulit hitam, misalnya pengungsi Namibia di Kam Kasinga, semuanya dianggap teroris yang tidak memiliki hak untuk mempertahankan diri. Gencatan senjata atas nama kemanusiaan selama 72 jam seharusnya berlaku mulai pukul 8 pada tanggal 1 Agustus. Namun, segalanya dilanggar seketika itu juga. Siaran pers Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan di Gaza yang memiliki reputasi terpercaya melaporkan bahwa salah seorang pekerja lapangan mereka di Rafah, di perbatasan Mesir di selatan, mendengar suara tembakan artileri Israel sekitar pukul 8:05. Pada pukul 9:30, setelah laporan bahwa seorang tentara Israel ditangkap, berlangsung pengeboman darat dan udara secara intensif di Rafah, membunuh puluhan orang dan melukai ratusan orang yang tengah kembali ke rumah mereka setelah diberlakukannya gencatan senjata, meskipun jumlah korban secara pasti tidak dapat diverifikasi. Sehari sebelumnya pada tanggal 31 Juli Coastal Municipalities Water Utility, satu-satunya penyedia air di jalur Gaza, telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi sanggup memberikan layanan air atau sanitasi karena kurangnya bahan bakar dan seringnya terjadi serangan terhadap personelnya. Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan melaporkan bahwa saat itu, hampir semua layanan kesehatan primer di jalur Gaza terpaksa dihentikan karena kurangnya air, tidak adanya jasa pengumpulan sampah dan layanan kesehatan lingkungan. UNRWA juga telah memperingatkan tentang risiko penyebaran penyakit karena penghentian pelayanan air dan sanitasi. Sementara itu, pada malam gencatan senjata, rudal Israel yang ditembakkan dari pesawat terus membunuh dan melukai korban di seluruh wilayah. Ketika rangkaian episode sadisme ini akhirnya dihentikan, kapanpun itu terjadi, Israel berharap dapat bebas menerapkan kebijakan kriminalnya di wilayah pendudukan tanpa ada gangguan. Warga Gaza akan bebas kembali pada norma yang berlaku dalam penjara yang dijalankan Israel, seraya di tepi barat mereka dapat menonton dengan tenang saat-saat Israel membongkar harta mereka yang masih tersisa. Kemungkinan besar itulah hasilnya jika Amerika Serikat mempertahankan dukungan yang tegas dan nyaris sepihak atas kejahatan Israel dan bertahan menolak konsensus internasional mengenai penyelesaian diplomatik yang sudah sejak lama disepakati. Namun, masa depan akan sedikit berbeda jika Amerika Serikat menarik dukungannya. Jika itu terjadi, mungkin bisa ditempuh langkah maju menuju penyelesaian untuk selamanya di Gaza, yang menurut Menteri Luar Negeri John Kerry akan memicu kecaman histeris di Israel karena ungkapan itu berarti seruan untuk mengakhiri pengepungan dan serangan rutin Israel,
dan horor dari segala horor. Ungkapan tersebut mungkin pula berarti penerapan hukum internasional di seluruh wilayah pendudukan. Bukan berarti keamanan Israel akan terancam dengan adanya ketaatan terhadap hukum internasional, kemungkinan keamanannya akan ditingkatkan. Namun, seperti yang dijelaskan 40 tahun lalu oleh seorang jenderal Israel yang kemudian menjadi Presiden Ezer Weizmann, Israel lantas tidak bisa mewujud dalam skala semangat dan kualitas yang sekarang dimiliki. Ada kasus serupa dalam sejarah. Para jenderal Indonesia bersumpah tidak akan pernah melepaskan daerah yang disebut Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, Provinsi Timor Timur di Indonesia saat dia membuat kesepakatan untuk menggondol minyak di sana. Selama para jenderal yang berkuasa menerima dukungan Amerika Serikat melalui dekade pembantaian yang nyaris serupa genosida, tujuan mereka terbilang realistis. Namun, akhirnya pada September tahun 1999 di bawah tekanan domestik dan internasional yang cukup besar, Presiden Clinton diam-diam memberitahu mereka bahwa permainan sudah usai, dan mereka menarik diri dari Timor Timur. Sedangkan Evans menempuh karir baru sebagai nabi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, tentu saja dalam versi yang sudah dirancang agar memungkinkan bagi Barat untuk melakukan kekerasan sesuka hati. Kasus lain yang senada terjadi di Afrika Selatan. Pada tahun 1958 Menteri Luar Negeri Afrika Selatan memberitahu Duta Besar Amerika Serikat bahwa, meskipun negerinya dianggap sebagai negeri paria, hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah selama Washington terus memberikan dukungan. Penilaiannya terbukti cukup akurat. 30 tahun kemudian, Ronald Reagan menghentikan kesepakatan penting untuk mendukung rezim apartheid, yang kemudian mempertahankan dirinya sendiri. Dan dalam beberapa tahun saja, Washington bergabung dengan dunia dan rezim tersebut runtuh, tentu bukan semata karena hal ini saja. Salah satu faktor penting lainnya adalah peran Kuba yang luar biasa besar dalam pembebasan Afrika, yang secara umum diabaikan di Barat, tetapi tidak diabaikan di Afrika. 40 tahun lalu, Israel membuat putusan menentukan untuk lebih mengutamakan ekspansi ketimbang keamanan, menolak perjanjian damai penuh yang ditawarkan oleh Mesir untuk mengosongkan wilayah pendudukan Semenanjung Sinai, Mesir, tempat Israel mengawali proyek permukiman dan pembangunan yang ekstensif. Kebijakan tersebut terus dianut sejak saat itu, pada dasarnya bertumpu pada pertimbangan yang sama dengan yang dimiliki Afrika Selatan pada tahun 1958. Dalam kasus Israel, dampaknya akan jauh lebih besar jika Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan dunia. Relasi kekuasaan yang terjalin tidak memungkinkan untuk terjadinya hal lain, seperti telah ditunjukkan setiap kali Washington dengan serius menuntut agar Israel berhenti mengejar salah satu tujuan berharganya. Sekarang, Israel memiliki jalan lain, mengeluarkan kebijakan yang mengubahnya dari sebuah negara sangat dikagumi menjadi yang ditakuti dan dibenci, langkah yang secara membabi buta terus menuju ke arah kemerosotan moral dan mungkin pemusnahan. Bisakah kebijakan Amerika Serikat berubah? Bukan sesuatu yang mustahil. Opini publik telah bergeser dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan anak muda. Dan hal ini tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Selama beberapa tahun, telah ada dasar yang kuat bagi tuntutan publik sehingga Washington mentaati hukumnya sendiri dan memangkas bantuan militer untuk Israel. Undang-undang Amerika Serikat mensyaratkan bahwa bantuan keamanan tidak dapat diberikan kepada pemerintah suatu negara yang terlibat dalam pola konsisten pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Israel hampir bisa dipastikan bersalah dalam pola konsisten yang dimaksud. Itu sebabnya sewaktu Operation Cast Lead diterapkan di Gaza, Amnesty International menyerukan embargo senjata terhadap Israel dan Hamas. Senator Patrick Leahy, perancang ketentuan hukum ini, terus mengupayakan kemungkinan penerapan aturan ini untuk Israel dalam kasus tertentu,
dan dengan dukungan kalangan terdidik, organisatoris, dan aktivis, inisiatif ini mungkin berhasil. Langkah tersebut memiliki dampak signifikan di dalam dirinya sendiri, seraya menyediakan batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut, tidak hanya untuk menghukum Israel karena perilaku kriminalnya, tetapi juga memaksa Washington untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional dan mentaati hukum internasional serta prinsip moral yang sepatutnya. Sesuatu yang sangat penting bagi orang Palestina, yang selama bertahun-tahun menjadi korban tragis dari tindak kekerasan dan represi.